Jangan bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah angkat, apakah kamu sudah pikun? Tentu saja aku datang untuk membasmi sampai ke akar-akarnya. Luo Jing'er, berani sekali kamu. Kamu binatang yang tidak tahu balas budi. Tua bangka, otakmu hanya memikirkan anakmu yang tak berguna itu. Tapi sayangnya anak tak berguna itu. Aku sudah mengirimnya ke penjara. Hei orang-orang, buang dia dari lantai atas. Luo Jing'er, meski aku jadi hantu, aku tak akan melepaskanmu. Coba lihat baik-baik. Jika tua bangka ini tidak mati setelah jatuh, angkat dia lagi dan terus jatuhkan sampai dia mati. Bawa pergi. Lepaskan aku, binatang sialan. Ayah, Jiangling, aku akan tunjukkan padamu bagaimana ayahmu mati di depan matamu. Bawa pergi. Luo Jing'er, semoga kematianmu tidak tenang. Lepaskan aku. Ayah Luo Jing'er. Lulin pasti akan membunuhmu ketika dia kembali. Lulin. Dengan satu gerakan jari aku bisa membunuhnya. Kenapa masih diam? Bukankah tua bangka ini ingin menjadi hantu? Buang dia ke gunung belakang untuk dimakan anjing liar. Aku akan membuatnya bahkan tidak bisa menjadi hantu. Jangan. Sekarang giliran kalian, yang besar untukmu, yang kecil untukku. Wanita cantik nomor 1 di timur kota ini. Sebelum dikirim ke lelang, aku harus menikmatinya dengan baik. Jangan sentuh ibuku. Kamu bocah kecil. Ayah bilang bahwa jika kita menyalakan ini, dia akan kembali tak peduli di mana dia berada. Pelapor darurat sinyal merah kota timur menyala. Keluarga Lu dalam masalah besar. Kembali ke kota timur. Komandan, pertimbangkan lagi, sebentar lagi adalah upacara pengangkatan Anda sebagai raja. Anda telah bertempur selama 3 tahun dengan reputasi luas, banyak prestasi militer. Kali ini juga mendapat kemenangan besar. Upacara pengangkatan sangatlah penting bagi Anda. Sangatlah krusial. Mohon komandan pikirkan lagi. Jika keluarga kecil saja tidak bisa dilindungi, untuk apa melindungi negara yang besar ini? Terbitkan perintah saya untuk kembali ke kota. Baik, patuhi perintah komandan. Hari ini saya Luo Jing'er. Menerima keluarga Lu pasti tidak akan mengecewakan harapan semua. Akan membawa kalian semua untuk menjadi kaya, berbagi kemewahan dan kemakmuran. Nona Luo berkata dengan baik 3 tahun lalu. Lulin masih ingin mengganggu Nona Luo, pantas masuk penjara. Lu Jie, si tua bangka itu, masih ingin melindungi. Benar-benar mati dengan layak, hanya saja tidak tahu menyinggung dewa mana, semalam tiba-tiba dimusnahkan. Siapa yang tahu, tidak perlu peduli banyak. Yang penting sekarang keluarga Lu, Nona Luo, yang menerima. Kedepannya masih harus mengandalkan Nona Luo, banyak-banyak membimbing kami. Sekarang kita mulai. Barang lelang pertama kita. Wanita tercantik di Dongchen, istri Lulin Jiangling. Nian-Nian, ibu di sini. Nian-Nian. Ah, Kualitas terbaik, kualitas terbaik. Cepat-cepat, aku sudah tidak sabar. Wanita tercantik Dongcheng dulu. Sekarang seperti anjing yang diikat, hanya saja tidak tahu bisakah seperti anjing yang patuh. Ini sangat sulit untuk dilatih jadi. Mulai dari 1 yuan yang tertinggi dapat. Wanita tercantik Dongcheng hanya bernilai 1 yuan. Belum seharga anjing mastifku. Benar juga keluarga Lu, mereka berutang 500 juta ke 4 keluarga besar. Meskipun menjual orang ini tidak bisa menutupi bunga 1 hari. Saya tawarkan 2 yuan. Saya tawarkan 3 yuan. Ada yang lebih tinggi lagi. Saya tawarkan 1 juta. Ada yang lebih tinggi lagi. Selamat tuan, yang dia milikmu. Karena anjing ini sudah milikku, sekarang saya akan melatihnya dengan baik. Ada yang mau ikut? Ada kesempatan seperti ini pasti ada saya. Dan saya juga, Tuan Yang bagaimana melodi anjing betina ini. Anjing bagaimana bisa pakai baju?
Lepaskan bajunya sampai telanjang. Tuan yang menghabiskan 1 juta untuk dinikmati semua orang. Benar-benar besar hati. Salahnya dia benar-benar tidak tahu diri. Masih berani menggigitku hari ini saya lihat. Wanita tercantik Dongcheng dipermainkan oleh ribuan orang. Berita yang bagus. Siapa yang pertama kali melepas bajunya? Aku akan biarkan dia yang pertama bermain bagaimana. Yang Yu, kamu brengsek, kamu melakukan ini. Lulin tidak akan membiarkanmu. Bahkan jika dia datang hari ini, apa yang bisa dia lakukan? Aku tetap akan bermain denganmu di hadapannya, apa yang kamu tunggu? Cepat lepas bajunya. Kamu tidak sabar untuk hidup berani mengacaukan acara 4 keluarga besar. Tidak benar, aku pikir orang ini mirip Lulin si pemerkosa. Bukankah dia di penjara kamu berani kembali? Luo Jing'er, kamu membunuh ayahku dan istri serta anak perempuanku. Menghancurkan seluruh keluargaku hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Yang muda. Ayahmu tidak tahu situasi melahirkan anak seperti kamu. Aku hanya membantunya. Membuatnya cepat turun dan menikmati kebahagiaan. Lin, kamu kembali. Benar-benar kamu kembali. Linger, aku kembali, kamu bisa tenang, aku di sini. Kamu sampah, kembali lagi, apa yang bisa kamu lakukan hari ini di hadapanmu? Aku akan bermain dengan wanitamu. Yang muda sampah ini datang tepat waktu kita. Mencabut sampai ke akarnya. Hari ini tepat waktu bersama. Membereskan sampah ini. Ular berbisa, bunuh dia. Tidak, jangan bunuh dia, biarkan dia bernafas. Aku masih ingin dia melihat. Bagaimana aku bermain dengan wanitamu? Pembunuh nomor 1 di Dongcheng, ular berbisa, dia ahli racun. Hanya menggunakan racun yang tidak ada obatnya, orang yang dibunuhnya mati dengan sangat menyedihkan. Kamu pikir aku bisa mati oleh racunku sendiri? Kamu bisa menyembuhkan racunmu sendiri, tapi bisakah kamu menyembuhkan racun Raja Racun Beijiang yang mematikan saat melihat darah? Siapa berikutnya? Lulin, sekarang istri kamu ada di tanganku. Sekarang potong kedua lenganmu, berlututlah padaku, aku bisa mempertimbangkan. Meninggalkan mayatmu utuh bagaimana? Jangan dengarkan dia balas dendam untuk ayah. Diamlah kamu. Hudie. Gantung dia untukku, Hudie. Kakak, tolong aku, kakak. Lulin, lepaskan adikku. Kalau tidak, aku akan membuat istri dan anak perempuanmu Mari mati. kita lihat siapa yang akan membunuh Hudie duluan. Berhenti, Lulin, berhenti. Kakak, aku tidak ingin mati, tolong aku. Yang Xiao, aku mohon selamatkan adikku. Itu adikmu, bukan adikku. Apa untungnya aku membantumu? Yang Xiao, aku tunangan kakakmu. Setidaknya lihatlah dari segi kakakmu. Kamu harus membantu. Wanita ini kubeli dengan harga jutaan. Aku akan menukarnya, apa untungnya buatku? Asal kamu selamatkan adikku, aku akan melakukan apapun. Baik, kita sepakat. Aku akan menghitung sampai 3. Kita akan melepaskan orangnya bersama-sama. 2, 3. Wanita ini kubeli dengan uang. Sampai mati pun dia mainanku. Kamu cari es. Dia membunuh Yang Yu. Yang Yu dari 4 keluarga besar gila, benar-benar gila. Dia selesai 4 keluarga besar, tidak akan membiarkannya. Lulin, kamu membunuh Yang Yu. Keluarga yang tidak akan membiarkanmu. Maaf Linger, aku terlambat pulang. Dialah yang membunuh ayah. Siapapun yang berani bertindak di sini harus mati. Lulin, sebelumnya aku meremehkanmu. Tapi aku Luo Jing'er juga bukan orang sembarangan. Hei Pao membunuhnya. Dia adalah Hei Pao, pembunuh legendaris. Hei Pao tidak pernah gagal membunuh, dia adalah pembunuh terkenal di daftar hitam. Nona Luo, biwait apa pakai pisau besar untuk membunuh ayam. Jangan banyak bicara, kamu hanya perlu mengambil uang dan menyelesaikan pekerjaan. Tapi sesuai harga yang kita sepakat. Ini yang terakhir kalinya. Tapi hanya soal uang, aku punya banyak. Nak, cepatlah datang untuk menerima kematianmu. Dengan aku di sini, jangan harap menyentuh Tuan sedikit pun. Gadis kecil, lihat usiamu masih muda. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Minggir atau kamu akan mati di tempat. Sombong dan angkuh.
Anak kecil, kamu pikir dengan pisau kecil ini, pisau kecil untuk meraut pensil bisa membunuhku? Hudie bunuh dia. Linger, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Lulin lupa memberitahumu. Hei Pao adalah orangnya Jueye. Sekarang kamu membunuhnya, Jueye tidak akan membiarkanmu. Oh ya, lupa memberitahumu, aku juga tidak berniat membiarkan Jueye. Bicara besar sekali di sini, sekarang ada banyak orang. Aku tidak percaya kamu bisa keluar dengan selamat. Kamu sombong ya, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu. Satu persatu lalu membawamu dan istrimu telanjang di hadapan Jueye. Hudie, apakah orang kita sudah sampai? Sudah sampai, hanya pura-pura saja. Sampai sekarang siapa lagi yang bisa melawanku? Ayo serang. Lihat, kamu takut sekali. Apa yang kamu takutkan? Mereka adalah pasukan Sueren yang aku undang. Hari ini biar mereka tahu. Apa artinya tidak bisa melarikan diri? Tidak disangka Nona Luo benar-benar membawa pasukan Sueren. Ini benar-benar langkah besar, Lu. Mungkin hari ini kita akan kalah di sini. Lulin, sekarang berlututlah padaku. Aku mungkin akan membiarkanmu utuh. Luo Jinger, aku menyarankanmu untuk berlutut dan bunuh diri. Untuk menghindari penderitaan fisik. Pasukan Sueren ada di sini. Sai Pa yang berani berduet onar. Komandan Anda masih tampan seperti biasa. Nona Luo, siapa yang berbuat onar di tempat saya? Dia tunggu perintah komandan. Dia adalah narapidana berat yang keluar dari penjara. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Komandan, dia adalah pembunuh berdarah dingin yang kejam. Mohon komandan menghukum pelakunya dengan tegas. Komandan, betapa berkuasanya Anda. Anda, bagaimana Anda bisa di sini? Bukankah Anda ingin menembak mati saya? Anda bilang saya berani seperti beruang dan macan. Luo Jinger dan saya memiliki dendam darah. Dia membunuh ayah saya, menculik istri dan anak saya, membantai seluruh keluarga saya. Anda masih membantunya? Apakah Anda tidak tahu bagaimana menulis karakter bunuh? Komandan Sueren terima perintah. Bawahan siap. Tidak ada yang tidak bersalah di sini, semua adalah provokator yang memperburuk keadaan. Hari ini kita akan menggunakan darah mereka untuk mempersembahkan kepada arwah keluarga Lu kami. Anda tidak bisa membunuh kami. Luo Jinger, kematianmu tidak ada artinya. Lu lepaskan kakak saya. Nian. Ayah, selamatkan aku. Nian. Jangan bertindak gegabah. Lu, ternyata kalian juga ada saatnya takut. Lepaskan kakak saya. Ayah, selamatkan aku. Jangan sakiti dia, aku akan melepaskan orangnya. Kamu sombong apa, sampah? Kak, sekarang gimana? Kalau dia ada cara, ngapain kamu pakai anakku buat ancam aku? Diam, jangan gerak si ZZ, sekarang sandera aku. Dekat aku bunuh dia. Coba kamu sentuh dia. Itu tergantung kamu mau kerja sama atau enggak pokoknya. Sekarang nyawa si ZZ ada di tangan aku. Jalang. Lu, kayaknya kamu belum ngerti. Sekarang situasinya gimana? Nyawa si ZZ ada di tangan aku. Kamu yakin mau bicara dengan nada kayak gitu? Sama aku, oke, aku lepas kamu. Tapi kamu suruh adik kamu lepasin Nian, semua bisa dibicarakan. Kamu bodoh apa aku bodoh kalau aku lepas dia? Kamu pikir kita masih bisa keluar hidup-hidup? Kamu mau gimana? Siapkan mobil buat aku dan adik aku. Asal kita pergi. Aku lepas si ZZ. Biarin dia pergi. Nona Luo, jangan tinggalin kita. Nona Luo, aku punya uang, bawa aku Nona Luo. Nian. Jangan lupa pesan Tuan. Ampun, komandan. Kalau kamu mau si ZZ hidup, Minggir.
Gak apa-apa. Untung Nian-Nian gak apa-apa Ahlin. Sayang ayah gak nunggu kamu. Kamu tenang aja balas dendam ayah. Aku pasti balas 4 keluarga besar. Hutang darah dibayar darah. Gali ambil semua yang berharga. Sisanya hancurin semua berhenti. Kalian masih punya hukum nggak tua bangka. Jangan cari mati sendiri kamu belum tahu ya. Anak keluarga lu ini sebentar lagi mau dilelang. Besok sini bakal disita. Aku dapat info duluan bantu keluarga lu ambil. Barang-barang berharga ini binatang. Sayang tuan dulu percaya sama kamu. Dia udah bantu kamu. Kamu memang binatang aku bisa kayak gini. Semua karena usaha aku sendiri sama si tua itu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ambil beberapa vas itu. Hati-hati jangan pecah ya. Si tua bangka ini akhirnya kayak gini juga. Kembali dan hancurkan altar ini. Hancurkan sampai remuk bagaimana dia bisa dikuburkan besok. Jangan hancurkan ambil saja barang-barangnya. Jangan hancurkan altar tuan. Hari ini aku pasti akan menghancurkan altar ini minggir. Hancurkan. Aku lihat siapa yang berani menghancurkan. Lulin kamu kembali. Meskipun kamu kembali apa gunanya? Ayahmu sudah meninggal. Keluarga lu sudah tiada kamu masih sombong di sini. Untuk siapa kamu pamer? Yang Shun kamu benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih padahal ayahku dulu sangat menghargaimu, kamu malah bersekongkol dengan orang lain merugikan keluarga lu. Bahkan setelah ayahku meninggal kamu merusak altarnya. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Jangan bicara omong kosong di depanku. Sekarang keluarga lu aku yang pegang. Tidak terima percaya, tidak aku akan menginjakmu sampai mati. Seperti menginjak semut. Aku lihat siapa yang akan menghabisi siapa. Sujud-sujud dan minta maaf. Lulin aku akan membunuhmu. Kalian. Lulin jangan bana aku lihat lekira. Sudah bertahun-tahun jangan bunuh aku Lulin. Membunuhmu tidak layak, hiduplah dengan baik. Dan bertobatlah atas kejahatanmu. Kalian berdua masih diam saja. Bawa binatang ini pergi mulai sekarang. Dilarang melangkah ke Dongcheng. Kamu bilang Xiao Yu dibunuh ya kakak? Orang lu itu tidak menghargai keluarga yang. Bahkan mengancam akan membantai keluarga yang kurang ajar. Kakak harus membalas dendam. Berani melawan 4 keluarga besar benar-benar tidak tahu diri. Tenang, dendam Xiao Yu pasti akan dibalas. Perintahkan 5 hari lagi. Akara pertunangan yang Qian Lergenger. Kirim undangan ke Lulin. Aku akan menjebaknya. Buat dia malu dan mati tanpa tempat dikuburkan. Baik. Ling'er. Lulin kamu berani datang lagi. Bolehkah aku bertemu Ling'er? Di mana Ling'er? Karena kamu kakakku sedih dan keluarga kami terlibat. Pasti ada kesalahpahaman, dengarkan penjelasanku. Berani muncul lagi aku akan membunuhmu. Kamu biarkan aku bertemu dengannya, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Apa yang ingin kamu lakukan, Hai? Apa yang kamu lakukan? Kak, aku akan membunuh si brengsek ini. Berhenti. Jiangling, lepaskan adikmu. Biarkan adikmu mengusirnya keluar, sudah waktunya kamu tidak perlu lagi berbaik hati. Si pemerkosa ini sudah cukup membuat keluarga kita menderita. Ibu Lin bukanlah. Diam, kamu masih anakku, bukan kamu membelanya. Kamu tidak cekat dia akan minarat kita semua ke dalam masalah. Ayah, ibu, aku tahu kalian sangat marah, ada alasan di balik ini. Bolehkah aku menjelaskannya? Kamu pergi dari sini, kami tidak menyambutmu, segera pergi. Ayah, ibu, maukah kalian mendengarkan penjelasanku? Aku akan berlutut di sini dan tidak pergi. Baiklah, kamu berani mengancam kami. Kamu segera pergi dari sini. Ibu. Kamu masih berani memanggilku ibu. Tahun-tahun ini kamu telah menyakiti Ling'er kami. Membuat keluarga Jiang kami cukup menderita. Keluarga lu sudah tidak ada, kamu juga bukan tuan muda lagi. Kedepannya jangan pernah berpikir untuk bersama Ling'er kami lagi. Ibu. Diam, dia sudah cukup menyakitimu. Kamu masih membelanya, aku beritahu kamu. Sekarang pasangan yang terpisah selama 3 tahun salah satu pihak bisa mengajukan perceraian, kamu jangan berpikir lagi. Aku sudah untuk Ling'er kami. Menemukan calon pasangan lain. Adalah tuan muda dari cabang keluarga Huang. Jauh lebih baik daripada kamu. Hari ini dia akan datang untuk bertemu denganmu. Ibu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Sekarang aku memberitahumu juga tidak terlambat, Silu tidak bisa memberikanmu kebahagiaan. Juga tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk nyanyian kita. Aku melakukan ini untuk kebaikan kalian berdua. Ibu, aku tidak akan bercerai dengan Ling'er.
Aku sebelumnya dikhianati membuat Linger dan Nian-Nian menderita banyak mulai dari sekarang tidak akan lagi. Aku sekarang bisa memberikan yang terbaik untuk kalian kapan saja. Si Lu, kamu tidak akan masih menganggap dirimu sebagai tuan muda keluarga Lu kan? Keluarga Lu sudah tidak ada, sadarlah. Hai, percayalah padaku. Lumayan ramai ya. Tuan Huang datang cepat masuk duduk di dalam. Tuan Huang, silakan. Duduk. Linger, kamu tidak akan menikah dengannya kan? Alin, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Aku salah Linger, mulai sekarang aku akan ada untukmu. Tidak ada yang bisa memaksamu. Linger, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ke sini dan sapa Huang Xiao. Linger tidak mungkin menikah denganmu. Pergi sebelum aku marah. Kamu siapa sih, tahu tidak siapa aku? Lu jangan macam-macam di sini. Cepat pergi dari rumahku. Oh, siapa rupanya mantan suami? Si pelaku Kije terkenal itu. Jiangling, aku kasih tahu ya. Hari ini bukan aku yang mau datang, ini keluarga Jiang. Yang memohon aku datang, aku mau menerimamu. Itu adalah keberuntunganmu. Kamu cari mati. Alin, jangan. Linger, kali ini tidak perlu tahan. Kamu adalah wanitaku, aku yang akan melindungimu. Orang yang tidak tahu malu seperti ini pukul saja. Brengsek, kamu cari mati. Orang-orang bunuh dia. Jiangling, si jalang ini biarkan untukku. Aku akan membuat si pecundang ini menyaksikan bagaimana wanitanya menjadi mainanku, si jalang. Kalau tahu diri kamu sendiri yang datang. Kalau kamu bisa membuatku senang, aku akan bermurah hati, ayo lewat sini. Bangun semua, serang dia. Kalian tidak boleh memukul ayahku. Siapa yang berani-berani bertindak di depanku? Kamu berani menyentuhku. Tentu saja berani, Hudie. Pao Hensayap. Buang mereka semua keluar. Berhenti lu, kamu berani sekali. Kamu memperlakukan Huang Xiao seperti ini, mau membunuh seluruh keluarga kita. Nyonya, tolong perhatikan kata-kata. Perhatikan kata-kata. Dia siapa sih? Pantas aku memperhatikan kata-kata keluarga Jiang kita. Hampir saja berhasil, sekarang kamu menghancurkannya. Kamu benar-benar pembawa sial. Ibu sebelumnya tidak melindungi Linger dengan baik, mulai sekarang tidak akan lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kamu pergi dari sini. Jiangling, kalau kamu masih menganggap aku ibumu, biarkan dia pergi dan jangan pernah bertemu dengannya lagi. Kalau tidak, aku akan bunuh diri di depanmu. Ibu. Linger, ibu berlutut untukmu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Linger, ibu mohon padamu. Pikirkan adikmu. Ahlin, pergilah mulai hari ini. Jangan pernah kembali ke Dongcheng, anggap saja aku sudah mati. Keluarga Jiang, dengarkan baik-baik. Kecuali malam ini, Jiangling. Naik ke tempat tidurku dengan patuh. Jika tidak, aku akan membuat kalian susah. Kamu cari mati. Berhenti, biarkan dia pergi, aku mohon padamu. Biarkan dia pergi. Baiklah, aku ingin melihat. Tanpa aku yang memberi kalian 1 juta keluarga Jiang, bagaimana kalian akan melewati kesulitan ini, Jiang Hai? Kamu akan menunggu untuk dipotong-potong. Kita pergi. Bintang sial, semua salahmu, bintang sial. Ibu tenanglah, 1 juta saja aku beri. Kamu beri mungkin kalau kamu dijual. Tidak akan bernilai 1 juta. Berikan aku waktu 1 juta saja. Kata-katamu bagus, jangan bilang 1 juta. Kamu bahkan tidak punya 100 rupiah. Hari ini buru-buru keluar, tidak bawa kartu. Bualanmu tidak ada dasarnya kalau tidak ada 1 juta. Jangan pernah masuk ke rumahku lagi, pergi. Linger, tahun-tahun ini membuatmu menderita. Uang ini aku yang beri, tunggu aku. Cepat-cepat kepung keluarga Jiang. 1 pun tidak boleh keluar. Ahai, cepat tutup pintu. Ini, bagaimana ini? Nona Zhang, kamu berhutang 1 juta pada kami. Kapan akan dibayar? Jika tidak segera dibayar, pisau di tanganku. Tidak akan memandang bulu, adikmu akan dibedah. Hati limpa paru-paru ginjal, bisa dijual sedikit uang. Jangan-jangan, mohon lepaskan anakku. Masih sayang kalau begitu. Kalau sayang anakmu, ganti dengan anak perempuanmu. Dia adalah wanita tercantik di Dongcheng, kalau dijual. Mungkin bisa dijual lebih banyak, kami bisa bersenang-senang.
Binatang, Awalnya aku hanya meminjam 10.000, sekarang kalian minta kami bayar 1 juta. Kalian benar-benar keterlaluan. Nona Jiang kita sudah menandatangani kontrak. Di kontrak tertulis jelas-jelas. Tidak bisa mengelak hari ini uang atau orang. Harus ada satu yang dibawa. Uangnya 100 juta, ambil uangnya. Segera pergi dari keluarga Jiang. Berani begitu sombong sama aku, kau siapa? Cari mati. Serang. Kemampuan tidak besar, mulut besar. Kau cari mati, kau tahu bos kita siapa, orang besar. Kau tidak bisa melawan. Kalau paham cepat berutut sama aku. Bosmu siapa sebenarnya? Bilang saja bikin kau ketakutan, bos kita adalah Jue Ye. Kasih tahu Jueye itu. 3 hari datang ke keluarga Jiang. Kalau tidak aku buat dia menyesal datang ke dunia ini, dengar tidak? Pergi. Jalan. pergi. Aku bilang Lulin selagi Jue Ye belum datang. Kau cepat lari saja. Lari. Selajai Jue belum datang, kau sepet lari saja. Lari, aku hari ini di sini tunggu dia. Tidak tahu apa menyinggung Jue Ye. Keluarga kita tidak bisa hidup. Tidak tahu dosa apa dapat bintang sial seperti ini. Sekarang tidak hanya menyinggung Huang Shao tapi juga Jue Ye. Ahlin, kau cepat lari saja, aku tidak apa-apa. Bisa kau kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku mau pinjam 100.000 buka supermarket. Tapi mereka tidak mau pinjam, aku tidak ada cara. Hanya bisa pakai nama kakakku. 3 tahun lalu kau masuk penjara. Nama keluarga lu perlahan merosot. Keluarga kita, Jong juga jadi sasaran 4 keluarga besar. Kita baru saja lewat Jiangguang. Kenal Jue Ye pinjam uang. Tapi kontrak itu penuh jebakan. Bunga berbunga 10 kali lipat. Paman kedua Jiangguang, dia bagaimana? Masalah Jiangguang tidak ada hubungannya denganmu. Jangan lupa baru saja kau bilang bahwa 100 juta. Baru kita bicara yang lain. Mama, Diam. Linger, ada apa denganmu? Segera telepon aku, dia pergi. Apa yang baru saja mereka katakan? Dia mencari seseorang untuk melindungi keluarga Jiang. Ya, Sekarang aku ingin informasi dari Huang Aceng dan Jue. Segera. pelatih menemukan informasi yang Anda inginkan. Kakek Jue hanyalah bos tangan es di penangkaran. Puluhan es tangan dan Huang Cheng ini. Ini adalah cabang samping dari 4 keluarga Huang. Yang menarik bukanlah identitasnya tapi ayahnya. Grup Tamron. Berafiliasi dengan grup Gu. Adalah pelatih Gu Jiahao. Gu sekarang dianggap sebagai pihak yang kaya. Selain 4 keluarga besar di dalam beberapa raksasa bisnis, dia adalah yang terkuat. Gujia Hao, karena itu. Telepon dia dan bilang aku ingin menemuinya. Ngomong-ngomong, biarkan dia menempatkan ayah dan anak Huang juga bawa bersama. Ya, Ayah aku sudah seperti ini. Kau harus marah padaku. Keluarga Jiang. Dan Jiangling itu. Dia tidak menempatkan saya di marah. Barang rusak yang sudah menikah. Beraninya kau bermain dengan keluarga Huang kami. Kau harus menikahi putrimu. Ini adalah pertunjukan yang bagus sekarang. kesalahpahaman adalah kesalahpahaman, dengarkan aku. Jelaskan apa yang berani menggerakkan anakku. Sekarang aku akan membiarkan Jiangling datang untuk melayani anakku. Sampai dia sembuh, keluarga Jiang tidak akan mati selama 3 hari. Tidak ada seorang pun di Dongcheng yang bisa menggertak ayahmu. Atau kau luar biasa? Memberi makan. Lulin bintang sapu yang membunuh. Keluarga Huang menelepon, aku takut. Tidak bisa makan lagi. Apa yang keluarga Huang menelepon? Mereka bilang ingin Linger menjaga Huang di masa lalu. Kalau tidak, keluarga Jiang akan dihancurkan. Siapa itu? Kau tahu apa yang dilakukan bos besar? Tamu yang menelepon secara langsung. Bisakah kesempatan ini tersedia kapan saja? Bos besar juga secara khusus meminta untuk membawa Anda. Ini jelas maksudnya untuk membantu ayah. Saya akan berusaha sebaik mungkin nanti. Inilah orang besar yang harus kita sambut, masih muda sekali. Ganteng banget. Kalau bisa dilirik oleh orang seperti ini, pasti bisa sukses besar. Kamu berani datang ke sini, bodoh. Kalau bukan karena aku ada urusan hari ini, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang kakek sedang dalam suasana hati yang baik, cepat pergi. Ah Cheng, dia ayah. Dia itu yang memukulku sebelumnya, bodoh. Kami akan menyelesaikan dendammu memukul anakku nanti. Cepat pergi sekarang kalau aku. Tamu kehormatan yang diundang oleh direktur. Bohong tanpa persiapan. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatuku.
Kalau kamu bisa menjadi tamu kehormatan, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Aku tidak bisa melahirkan keturunan tidak berbakti sepertimu. Kamu masih berani memarahiku, direktur datang. Berhenti, ada apa? Direktur, aku akan mengusir si bodoh ini sekarang. Direktur, jangan marah, sampah ini, seperti anjing gila yang mengejar. Aku akan menyuruh orang memukulnya keluar. Satpam, satpam, satpam. Kamu mau mengusir siapa aku? Huang Liang benar-benar berani sekali. Tamu kehormatan yang aku undang kamu berani menghina begitu saja. Aku pikir kamu sudah cukup hidup. Aku bawahan menghadap komandan. Ini kesalahan bawahan yang tidak bisa mendidik beberapa orang yang tidak tahu diri. Menyinggung Anda ini tidak mungkin. Bawahan mengaku bersalah. Tidak mungkin, direktur, jangan tertipu olehnya. Dia baru saja keluar dari penjara. Pelaku KJ, diam. Bangun, lain kali tidak perlu seremonial seperti ini. Ya, komandan. Biarkan mereka berdua juga ikut. Ya, komandan. Huang Liang. Bawa anakmu masuk bersama ya. Kenapa hari ini Anda memikirkan untuk datang ke sini? Apakah ada perintah? Kamu bilang ada orang yang memaksa menikahi istriku, menghina anakku dan ingin membunuhku. Apa dosanya ini? Dosanya pantas dihukum mati. Komandan, beritahu saya siapa yang begitu sombong. Aku sendiri akan membawa orang menangkapnya. Aku akan menyiksanya sampai mati. Orangnya tidak perlu dicari, ada di sini. Lu Shao, kasihanilah Lu Shao, aku binatang. Aku sampah, mohon maafkan aku, Lu Shao. Kamu tahu sendiri kamu mencari kematian. Kalau bukan karena Jiangling waktu itu, kamu pasti sudah mati. Kamu tahu nggak? Lu Shao, tolong ampunilah. Saya cuma punya satu anak, mau dipukul atau dihukum kami terima. Jangan sampai keluarga Huang saya punah. Kalau saya nggak salah ingat kalau saya tamu istimewa. Kalian harus berlutut dan bilang, kakek. Cucu mohon ampun kakek. Ayah saya salah, mohon maafkan kami. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup nggak bisa. Kalian potong satu lengan. Pergi ke keluarga Jiang, minta maaf dan bayar 1 juta sebagai ganti rugi. Kalian mau nggak? Oke, kami mau. Terima kasih kakek. Masa masih nggak bergerak? Bos Huang ini ngapain sih? Anak saya sebelumnya sudah menyinggung kalian semua. Saya bawa dia ke sini buat minta maaf ke keluarga Jiang. Ini semua salah saya. Saya nggak tahu diri, mohon maafkan. Nona Jiang, sebelumnya saya sudah kesurupan menyinggung kamu. Anda orang besar nggak usah ingat kesalahan orang kecil, anggap aja saya kentut. Lepasin kami ya Nona Jiang. Ini kami sebagai tanda permintaan maaf. Iya. Di kartu ada 5 juta, passwordnya tanggal lahir kamu. 5 juta. Mohon diterima. 1 juta diantaranya adalah permintaan maaf kami berdua. 4 juta lainnya adalah yang dibawa Mr. Lulin untuk kami. Lulin suruh kalian kasih saya 4 juta. Dia dapat uang dari mana? Mr. Lulin sekarang adalah penasihat senior perusahaan kami. Gajinya mulai dari 10 juta, ini cuma sebagian kecil. Mr. Huang, kalian terlalu baik. Enggak, kalau Anda mau terima. Kami sudah sangat berterima kasih. Kedepannya kalau ada apa-apa silakan perintahkan. Kilyarga Huang Pasty akan berusaha sebaik mungkin. Enggak ada apa-apa, kami duluan ya. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ayah dan anak Huang sudah antarkan uangnya ke saya belum? MA mereka jelas-jelas karena Lulin jadi penasihat senior perusahaan baru mau minta maaf dan bayar. Kak, jangan dulu mikirin. Karena Lulin. MA sekarang kita sudah bikin marah Jueye. Ada uang juga nggak bisa selesain. Bukan Lulin si pembawa sial itu. Jangan khawatir, semuanya ada, aku butuh apa bilang saja. Leper Tuan Ju bawahan gagal dalam tugas dan bersedia menerima hukuman. Apa yang terjadi? Sebenarnya orang yang kita kirim sudah sampai di keluarga Jiang, tapi baru saja mau membawa orangnya pulang, tiba-tiba muncul seorang anak muda entah dari mana yang menyergap dan melukai semua orang kita. Dia bilang apa? Dia bilang kamu harus datang sendiri untuk meminta maaf dalam 3 hari. Kalau tidak, dia akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Berani sekali. Di dunia ini tidak ada yang bisa membuatku meminta maaf. Selesaikan sendiri. Bahkan seorang wanita saja tidak bisa ditangani. Orang seperti itu tidak berguna hidup. Tuan Jue bawahan punya satu cara yang bisa membuat Anda menyelesaikan wanita dari keluarga Jiang tanpa mengerahkan pasukan. Saya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki Putri Jiangling Lunianian.
Sudah mencapai usia untuk masuk taman kanak-kanak. Karena tekanan dari 4 keluarga besar, tidak ada taman kanak-kanak yang berani menerimanya. Saya hanya sedikit berusaha dan membuat taman kanak-kanak di kota menerima anak ini. Baik, saya serahkan padamu untuk mengurusnya. Semoga malam ini jangan membuatku terlalu kesepian. Tuan Jue, tenang, saya jamin malam ini Jiangling pasti akan muncul di ranjang Anda. Ini adalah daftar harta keluarga Lu yang dikorupsi oleh Luo Jinger. Grup Lu sekarang juga atas nama Luo Jinger. Bagaimana dengan Luo Jinger? 2 hari lagi adalah pesta pertunangan Luo Jinger dengan putra keluarga yang kian mereka akan atas nama grup Lu mengadakan lelang amal untuk merayakan pesta pertunangan mereka. Sok suci mereka kalau begitu. Kita harus memberi mereka semangat. Komandan Nyonya kecil ditangkap di gerbang selatan. Apa? Bicaralah. Komandan sudah menemukan lokasi Nyonya, dan Nyonya kecil mereka dibawa oleh Tuan Jue. Saat ini berada di villa Tuan Jue. Sampaikan perintah komandan, saya akan menghancurkan villa Tuan Jue seekor lalat pun tidak akan saya biarkan lolos. Siap. Nyonya Jiang masih cantik seperti biasa. Tuan Jue, uang itu adalah pinjaman keluarga kami, tidak ada hubungannya dengan anak. Ucapanmu tidak sopan anakmu. Juga anak keluarga Jiang bagaimana, bisa tidak ada hubungannya denganmu? Jue, kamu membawa pergi putriku hanya untuk uang. Aku bisa memberimu uang. Jiang Xiaojie, uang ini. Kamu pikir kami kekurangan? Lagi pula, bunga dalam kontrak kami akan naik 10 kali lipat setiap hari. Sekarang hari keberapa? Hitung sendiri. Dan ditambah dengan melukai anak buahku. Bayar biaya pengobatan tidak berlebihan kan? Lalu berapa yang kamu ingin aku bayar? Tidak banyak. Biaya pengobatan 1 juta per orang. Ditambah bunga utang. Untuk keberuntungan 88 juta. Kalian sengaja. Jangan bilang begitu. Dulu kalian yang mau pinjam uang. Jiang Xiaojie, sebenarnya Jue kami sudah lama mengagumi Anda. Jika Anda mau, Jue kami tidak akan menagih biaya ini tentu saja. Anda juga bisa membawa pulang putri Anda. Jangan harap. Tidak mau minum arak, baik minum arak hukuman. Jika kamu tidak mau maka bersiaplah untuk mengurus jenazah putrimu. Pertama potong 1 tangan putrinya. Jangan sentuh putriku. Lalu kamu mau setuju atau tidak? Lepas sendiri. Datang dan layani aku dengan baik. Jue nikmati perlahan bawahan pamit. Jian Ren. Karena kamu tidak mau lepas, maka aku akan membantumu melepas. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu cari mati, tunggu, aku cari orang untuk menggilirmu. Jangan mendekat. Dari mana datangnya preman kecil ini, berani mengganggu urusanku? Membawa pergi putriku dan mengincar istriku. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali tidak akan meredam kebencianku. Datang bawa keluar si brengsek ini. Potong-potong dia. Ahlin, kamu akhirnya datang. Aku pikir aku. Aku sudah bilang di seluruh dunia. Tidak ada yang berani menyakitimu dan anak-anak. Nian masih di sana. Ayah ibu, Nian. ayah ibu Nian sangat merindukan kalian. Nian, kamu tidak terlukakan. Kahu dia jago banget ya. Tenang, aku di sini, aku nggak bakal biarin siapapun nyakitin kamu. Jue Ye, Anda baik-baik saja. Panggil semua orang ke sini. Aku bakal cabut urusannya si bocah ini. Alin, apa kita nggak bisa balik lagi? Tenang, aku bakal jaga kalian berdua aman. Nggak tahu maut, aku udah lama di Dongcheng. Kamu yang pertama berani ganggu, aku sebentar lagi aku bakal bikin kamu lihat. Lihat sendiri gimana aku mainin istrimu. Seperti kamu? Cuma semut kuat aja. Kalau kalian pinter tinggal diam aja di Dongcheng. Aku masih bisa kasih kalian hidup. Tapi kalian malah cari mati sampai ganggu istriku. Gak ada satupun di sini yang bakal keluar hidup-hidup, termasuk kamu. Ya udah, coba aja Jiangling. Tunggu aku bunuh dia, nanti kita lanjutin. Apa yang tadi kita belum selesain? Bajingan. Hudie. Jangan sampai mati. Siap. Komandan, semua anggota badan udah lumpuh. Bunuh mereka, siapa yang bunuh mereka? Itu bakal jadi penerusku. Ayah, aku takut. Tenang Nian, gak usah takut. Ayo tangkap cewek dan anak itu.
Nggak bakal mereka berani melawan. Ada pesawat, ada tank. Jenderal Dongcheng Qinan. Diperintahkan untuk menghancurkan Villa Jue. Aku nggak pernah ganggu militer. Kenapa Jenderal Qinan penjaga kota? Harus sendiri yang basmi aku? Pasti salah paham. Pasukan udah berkumpul semua. Jenderal orang ini ngurusin organisasi kriminal. Mengganggu ketenangan Dongcheng. Silakan Anda putuskan sendiri. Tapi sebagai penduduk kalau jenderal udah turun tangan, harus dibersihin tuntas agar sampah-sampah ini nggak bangkit lagi. Oke, pasukan kita basmi. Villa Jue yang bandel ini. Nggak mau tobat, habisi semua. Nggak ada yang disisain, siap. Kamu bikin istri dan anakku ketakutan. Oke, aku langsung anterin Nyonya dan Nona pulang. Jenderal Qin, kasih ampun dong. Saya bersedia memberikan semua harta saya kepada Anda. Tolong beri saya kesempatan untuk hidup. Kamu sendiri yang mencari masalah, siapa yang menyuruhmu mengganggu keluarga orang itu? Apa kamu tidak tahu bahwa keluarga adalah garis merah bagi orang itu? Ayo mulai. Ahlin tadi Jenderal Qin sepertinya sangat menghormatimu. Jenderal Qin biasanya ramah dengan orang. Militer sudah lama ingin menghancurkan Villa Jue. Saya hanya memberikan informasi yang berguna dan membantu mereka saja. Jenderal, tolong antar Nyonya dan Nona pulang dulu. Kamu pulang cepat, jangan bikin orang tua khawatir. Ayah kamu tidak pulang bersama kami. Nian-nian yang baik, ayah masih ada urusan lain. Ayo pergi. Jenderal, Katakan. atasan setuju untuk sementara membatalkan upacara penobatan Anda, tetapi meminta Anda segera menjabat sebagai penguasa wilayah timur. Ada lagi. Ini adalah undangan pertunangan Luo Jing'er dan Yang Qian. Dikirim oleh keluarga Keluarga yang ini ingin mengadakan perjamuan jebakan. Keluarga yang sengaja menyebarkan kabar bahwa barang lelang utama mereka adalah gelang batu giok darah. Berani sekali pusaka keluarga Lu. Dia Luo Jing'er berani melelangnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara pertunangan saya dan Yang Qian. Pada hari yang spesial ini saya dan Yang Qian memutuskan untuk mengadakan lelang amal. Semua hasil lelang akan disumbangkan. Nona Luo tidak hanya cantik, hatinya juga baik memang. Keluarga Luo sekarang menjadi keluarga baru di Kota Timur. Saya rasa tidak butuh beberapa tahun lagi Kota Timur akan menjadi 5 keluarga besar. Saya harus berterima kasih pada orang-orang bodoh keluarga Lu. Kalian dengar tidak, baru-baru ini di Kota Timur, kita datang seorang tokoh besar. Katanya sedang melakukan inspeksi incognito. Tokoh besar apa? Katanya perintah terbaru dari atas. Menetapkan wilayah Utara Selatan dan Timur sebagai wilayah kekuasaannya. Menetapkannya sebagai penguasa wilayah Timur. Surat penunjukan sudah dikeluarkan, katanya. Dia sekarang ada di Kota Timur kita. Apa? Penguasa wilayah Timur akan datang ke sini. Baiklah, berikutnya yang akan kita lelang adalah gelang batu giok darah yang sangat langka ini. Mendengar bahwa jika gelang giok ini dimasukkan ke dalam air bersih, dapat dengan cepat mengubah air menjadi merah. Antik ini telah diwariskan hingga sekarang. Sudah berusia 3.000 tahun. Harga lelangnya 30 juta. Bagus sekali, aku datang untuk ini. 40 juta, 60 juta. Aku juga ikut meramaikan. 1 miliar. 1 miliar 200 juta. 2 miliar. 2 miliar 300 juta. 3 miliar. Orang ini bagaimana sih, mana ada yang menaikkan harga seperti ini? Datang buat ribut kamu ini apa sih? Berani tidak melepas topengmu dan bicara. Bermain hantu, aku rasa kamu sengaja merusak acara, tidak mencari tahu dulu. Aku Luojan ini siapa? Kamu berani datang gue ribut. Aku ini apa, aku tidak tahu. Kamu sebentar lagi akan menjadi mayat. Berani mengutuk aku, cari mati. Cari mati. Kamu lepaskan aku. Meminta tolong dengan wajah seperti ini, keluarga Luo tidak mengajarmu ya? Tuan, ini sebenarnya kamu siapa? Yang datang ke sini semuanya tamu terhormat. Mengapa sembunyi tidak berani menunjukkan Muka diri? saja tidak berani tunjukkan, pantaskah kamu jadi pria? Aku tidak seperti kamu bersembunyi di belakang wanita tidak berani muncul. Kamu pantas jadi pria. Kamu cari mati. Tuan datang untuk buat ribut ya? Aku datang untuk gelang giok darah, bukan untuk buat ribut. 3 miliar asal kamu keluarkan. Gelang giok ini aku umumkan jadi milikmu. Kamu umumkan berdasarkan apa? Aku ingat gelang giok darah ini adalah pusaka keluarga Lu. Bagaimana kamu umumkan gelang giok ini berganti pemilik? Bicara tentang keluarga Lu di depanku, kamu cari mati. Kalau begitu pasti ada udang di balik batu. Kamu lancang. Satpam bawa 2 orang bertopeng ini. Pukuli sampai cacat dan buang mereka keluar. Orang penting sudah sampai benar. Sudah sampai di depan pintu.
Cepat bawa dua orang ini, turun, tamu terhormatku akan datang. Cepat minggir kalian ini bodoh. Jangan ganggu tiga tamu terhormatku, kalian bisa datang. Benar-benar membuat ruangan ini bersinar. Chu Chengzu Jenderal Qin Guzong, kehadiran Anda membuat tempat ini bersinar. Malam ini ada tamu penting, aku akan membiarkanmu hidup, cepat pergi. Jika kamu mengganggu para tuan, hati-hati dengan kepalamu. Silakan para tuan. Orang ini tidak tahu dari mana asalnya. Dia sengaja membuat keributan di sini, aku akan mengusirnya sekarang. Agar tidak mengganggu suasana para tuan. Kamu menyuruh siapa pergi, siapa yang memberimu keberanian? Barony Bikers seperti itu kepada tuan. Jenderal, kami tidak sedang membicarakan Anda. Ini adalah penguasa wilayah timur kita. Kedatangannya adalah kehormatan besar bagi kalian. Kalian telah mengganggu tuan, benar-benar berani. Penguasa wilayah? Bawahan ini telah melihat penguasa wilayah. Sejak tuan menjabat sebagai penguasa wilayah, Belum Sempat memberikan Okapan Selamat kepada tuan. Selamat atas jabatan tuan sebagai penguasa wilayah. Bukankah kamu bilang akan mengambil kepalaku? Bukankah kamu bilang akan mengambil kepalaku? Saya hanya bercanda. Saya hanya bercanda dengan kalian, senang tidak? Ini adalah harga dari keserakahan. Jangan sentuh sesuatu yang bukan milikmu. Hari ini saya akan memberikan hukuman kecil untuk kalian. Terima kasih tuan, kami akan mengingatnya. Pergi. Panglima, bawahan ini terlambat. Tidak terlambat, saya sudah pergi lebih awal. Bawahan ini punya satu hal yang tidak mengerti dengan status Anda. Seperti 4 keluarga besar ini semut saja. Mengapa Anda harus turun tangan sendiri? Cukup perintahkan saja. Bawahan ini akan menghancurkan mereka sendiri. Saya punya rencana sendiri. Bawahan ini terlalu jauh, Panglima. Bawahan ini punya kabar baik. Pasti akan membuat Anda puas. Luo Jinger baru-baru ini, atas nama Grup Lu dan Grup Tenglong, bekerja sama dalam proyek pengembang properti. Nilai proyeknya 13 miliar. Serahkan proyek ini kepada keluarga Jiang, biarkan Jiang Ling yang bertanggung jawab. Hudie. Ini adalah salah satu perusahaan Panglima. Sekarang sudah dialihkan ke nama istri. Panglima, tenang, bawahan ini pasti akan menyerahkan proyek ini dengan baik ke tangan istri. Masih ada hal ini yang perlu dirahasiakan, identitasku sekarang. Tidak boleh diketahui oleh dia dan keluarga Jiang. Baik, bawahan mengerti. Memang adik kita ini punya kemampuan baru beberapa hari. Perusahaan baru sudah berdiri, bahkan bekerja sama dengan Grup Tenglong. Perusahaan besar seperti ini dulu tidak berani membayangkan. Benar kakak, ini semua berkat kakak ipar. Kapan kakak bertemu dengan kakak ipar, beritahu aku. Aku ingin minta maaf langsung padanya. Hari itu dia datang ke rumah. Kita sini wakil yarga, menanti pasti tidak akan merah pada kita. Ahai, tunjukkan gambarnya padaku. Lihat desainnya bagus sekali. Ayo ahai Xiaoling, kita lihat. Hari ini pulang bikin makanan enak ya. Manajer proyek kalian mana, keluar sini. Saya manajer proyeknya, ada apa? Wah, ini cewek kecil ya. Aku bicara sama kamu buat apa? Jalan kecil, siapa yang mengizinkan kamu mulai bekerja di lokasi kerjaku? Kami di sini legal punya surat izin pengembangan dari kantor pengembangan. Surat izin apaan, jalan kecil? Cepat pergi dari sini, kalau tidak aku akan membuatmu merasakan rasanya pria. Kamu mau apa? Pergi. Saudara, jangan main tangan, jangan main tangan. Kasih aku muka ya, aku kasih kamu muka. Jangan berkelahi. Berhenti, kalau tidak berhenti aku laporkan polisi. Ayah-ayah kamu baik-baik saja, tidak ada hukum lagi, kalian ini membunuh. Hukum di sini. Aku adalah hukumnya tanah ini. Aku sarankan kalian jangan sentuh. Kalau tidak, setiap ketemu kalian, aku pukul kalian. Bro, kita pergi. Pergi. Cepat-cepat telepon. Cepat telepon rumah sakit. Non Jiang ini bagaimana? Orang yang datang tadi dia adalah preman terkenal di sini, Hao Tian, tidak bisa dilawan. Ayah, tahan ya dokter, segera datang ayah. Tahan lagi dokter, segera datang ayah.
Keluarga silakan tunggu kakak. Kakak ipar bilang dia sudah sampai dokter utama dan kamar ayah dia yang atur. Ah Lin, Kalian baik-baik saja, aku sudah datang, ayah akan baik-baik saja. Tidak kelihatan si Lu ini ternyata punya kemampuan. Kalau bukan karena aku dan Akian terluka, mana mungkin dia bisa mengambil kesempatan proyek 13 miliar. Apalagi kerjasama dengan Tenglong malah membuat Jiangling, si Jalang itu mengambil untung. Ayah aku kesal banget kan katanya. Proyek ini akan diambil sebagai hadiah pernikahan. Untuk aku dan Jinger. Abang ini bukan masalah besar. Kalau keluarga Jiang mau melakukan, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya tanpa nyawa paman? Maksudmu aku sudah menghubungi lebih dulu. Jiang Guang dan Jiang Yazong ayah dan anak biar mereka yang bertindak. Sudah cek datanya. Sudah namanya Hao Tian. Dia preman di daerah ini tapi dia bukan datang. Untuk lokasi konstruksi ini dia datang untuk keluarga Jiang. Menurut investigasi Hao Tian sudah bertemu Jiang Guang dan anaknya Jiang Yazong. Kamu siapa mau apa? Ditanya kamu siapa bisu ya? Bisa ngomong nggak? Ceweknya lumayan ya jangan-jangan bawa cewek. Untuk dimainkan sama teman-teman. Ceweknya pedas abang suka. Hao Tian mana? Kamu siapa berani panggil nama Hao Tian abang? Aku tanya lagi, Hao Tian mana? Teman-teman serang dia. Kamu siapa berani ganggu orangnya Hao Tian? Kamu cari mati ya? Orang itu kamu yang pukul abang, aku salah abang. Abang aku mengaku salah abang. Bagaimana kamu pukul? Aku Aku tanya bagaimana kamu pukul? cuma tendang dia 2 kali abang. Kaki mana yang tendang? Kanan-kanan bukan kiri abang kiri. Abang. Masih ada lagi. Nggak ada abang nggak ada aku juga disuruh orang. Abang. Jiang Guang dan Jiang Yazong kasih kamu berapa? Cuma kasih 100.000 katanya, kalau urusan selesai. Kasih lagi 300.000. Mereka suruh kamu ngapain? Mereka bilang, suruh aku hentikan proyek konstruksi. Jangan biarkan mereka mulai kerja. Abang aku nggak tahu keluarga Jiang itu keluarga mertuamu. Halo. Sudah selesai tenang saja. Kakek Jiang sudah kumasukin rumah sakit. Kasih tahu dia keluarga Jiang mulai kerja lebih awal. Suruh dia segera datang. Tapi anak muda keluarga Jiang itu nggak mau menyerah. Besok bawa ayahmu lihat besok gimana aku ngadepin mereka. Kak itu kan paman kedua dan Jiang Yaozong. Keponakan dengar-dengar keluarga, kalian buka perusahaan ya. Lumayanlah aku dan Yaozong lewat sini. Dengar-dengar perusahaan kalian dapat proyek besar. Gimana progresnya lancar? terima kasih paman, semuanya berjalan lancar. Kurasa nggak begitu. Dengar-dengar Om besar dirawat di rumah sakit. Hanya kamu dan Jiang Hai. Kayaknya ada hal yang nggak bisa diselesaikan. Benarkah Jiang Ling? Kita semua satu keluarga sama-sama marga Jiang kalau sibuk. Yaozong bisa bantu kalian kok. Nggak usah ada Ahai yang bantu aku cukup. Kamu perempuan pasti, banyak hal yang nggak bisa diselesaikan. Ahai sih bisa buat kerja fisik. Tapi urusan otak. Dia nggak punya otak kamu. Jiang Shao, Jiang Xiaojie kalian datang lihat. Lahan ini sudah banyak yang dibersihkan bagaimana? Kalian ini. Jiang Xiaojie kemarin kamu benar dongceng ini. Bagaimana bisa nggak ada hukum kamu benar? Jiang Xiaojie lihat. Kami benar-benar tahu salah maaf, ya Jiang Xiaojie. Kalau kamu masih nggak puas pukul aku juga boleh. Marahin aku juga boleh. Jiang Shao kalau mau pukul aku juga boleh kami. Benar-benar tahu, salah Jiang Xiaojie Tian Ge. Tian Ge sebenarnya apa yang terjadi?
Jiang Xiaojie, kamu maafkan kami ya Jiang Xiaojie. Yang penting tahu salah dan berubah. Tenang saja, kami ke depannya pasti nggak akan berbuat jahat lagi Jiang Xiaojie. Jiang Xiaojie, hati-hati di jalan. Ini sebenarnya apa yang terjadi, kok nggak sesuai dengan yang dijanjikan? Ini bisa sama nggak Tian Ge, kamu bisa nggak? Jelasin dulu baru pukul, kamu nggak tahu kamu udah bikin marah orang penting. Teman-teman pukul dia, pukul sampai mati. Bodoh, nggak berguna, hal kecil aja nggak bisa selesai. Kak, maafkan ketidakmampuanku. Yang bikin urusan kita gagal keluarga, Jiang nggak bisa diandalkan. Kamulah yang urus sendiri, Lulin punya istri dan anak. Ini adalah kelemahan terbesarnya, tenang kakak. Saya pasti akan menyelesaikan ini. Jenderal Gu Jiahao mengundang Anda untuk menghadiri pesta malam para bangsawan di Dongcheng. Katakan padanya saya sibuk. Tapi Gu Jiahao bilang pemimpin dari 4 keluarga besar juga akan hadir. Kalau begitu saya juga harus muncul. Beritahu Gu Jiahao untuk menyiapkan 2 undangan, satu lagi untuk istri saya. Ya, Jiangling, kamu tahu ini tempat apa? Bisa-bisanya membawa pelaku KJ ini ke tempat mewah seperti ini. Kamu tidak takut mempermalukan diri malam ini? Yang datang ke pesta ini, semuanya punya undangan. Menurutmu kalian pantas punya undangan? Paman kedua saja bisa dapat undangan, kenapa kami tidak bisa? Saya adalah orang tua kamu, saya paman kedua kamu es. Jangan kira kamu bisa sombong hanya karena punya perusahaan. Dengan pelaku KJ ini, dia bisa melindungimu sebentar. Tapi bisakah dia melindungimu selamanya, kita lihat saja nanti. Berhenti menghina istri saya. Lalu mau pergi. Kamu mau apa? Linger, kamu masuk dulu, tunggu saya. Alin, jangan. Saya tahu batas. Es, Waktu itu pelajaran dari rambut kuning belum cukup ya? Berkata kasar di depan istri saya. kamu yang membuat Hao Tian berbalik. Membalas dengan cara yang sama ya? Kakak saya salah, saya tidak akan mencari masalah perusahaan Jiangling lagi. Bukan hanya Jiangling. Orang-orang keluarga Zhang saya janji tidak akan mengkol. Di depan orang-orang Kalau keluarga tidak Jiang lagi. menghukum kalian kali ini, saya takut kalian tidak ingat. Hudie, Jenderal, ada perintah apa? usir mereka dari Dongcheng kalau berani melangkah masuk ke Dongcheng. S. Mau minum segelas? Alin bilang dia akan segera datang. Saya tunggu dia di sana saja. Lihat itu perempuan, dia istri Lulin. Jiangling dia. Ternyata dia yang membuat anak saya mati tragis. Bisa-bisanya masih berani datang ke sini, paman kedua. Mau tidak kita beri dia pelajaran dulu? Lulin mana? Temukan si ZZ itu untukku. Hari ini, aku akan menggunakan kepala mereka berdua untuk mempersembahkan kepada anakku. Aku baru saja melihat Lulin tidak ada di sini. Bagaimana kalau dia adalah harta karun Lulin? Serang. Kalian berdua adalah. Siapa Lulin bagimu? Dia adalah suamiku. Menyebut seorang pemerkosa sebagai suami kau memang benar-benar J. Jangan-jangan dulu kau juga diperkosa. Sialan si J kecil, kau berani menyiramku. Kau yang menghina aku duluan. Jika ini adalah pesta para elit, maka aku salah tempat, aku pamit. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Tahan dia. Panglima hari ini, apakah akan menunjukkan wajah aslinya? Panglima hari ini, pemimpin dari 4 keluarga besar. Tidak datang ke pesta, hanya mengirimkan orang kepercayaan. Ini kesalahan bawahan, tidak mendapatkan informasi yang jelas. Mohon Panglima menghukum. Tidak peduli dia mengirim tangan kiri atau kanan, yang penting mereka sudah datang. Maka kita harus menghancurkan semua kekuatan mereka. Membunuh dengan satu pukulan tidak menarik, aku ingin mereka tahu. Apa itu ketakutan? Ya. Bahkan keluarga kami yang berani dipukul. Apakah orang dari 4 keluarga besar bisa seenaknya menindas? Siapa yang memberimu keberanian berbicara seperti itu kepada Yang Ye? Seseorang tampar dia. Hanya seorang tokoh kecil yang tidak terkenal berani menantang otoritas keluarga kami yang paman kedua. Dia hanya mengandalkan si Lulin yang tidak berguna itu. Bagaimana kalau kita baik? Bawa si J ini pergi. Kalian ini ngapain aja, cepat tahan dia. Kau ingin menelepon si Lulin yang tidak berguna itu kan? Kau ingin menelepon si Lulin yang tidak berguna itu kan? Tolong aku, mohon tolong aku. Wajahmu inilah yang membuat anakku terpesona.
Si rubah kecil es hari ini. Aku akan merusak wajahmu. Lihat apa lagi yang kau punya, bukankah kau ingin Lulin menyelamatkanmu? Tenang, aku akan membuatnya datang. Dan aku jamin dia akan melihatmu sedang bermesraan dengan sekelompok pria. Kalian binatang, Bawa dia ke ruang pesta kecil, mainkan sesuka kalian. lepaskan aku. Mau mati tidak semudah itu. Dendam membena and aku takon kuslasakan sekarang aku. Hanya memberi pelajaran kecil pada si Lulin hari ini. Siapapun yang berani membocorkan kejadian ini, jangan salahkan keluarga yang jika aku tak berbelas kasih. Kamu tinggal dan urus sisanya, aku pergi dulu. Ya tuan, kedua tuan wilayah sudah datang. Cepat halangi dia. Apa yang kalian lakukan? Tas tangan Linger. Apa yang kalian lakukan? Aku. Ahlin, tolong aku, Ahlin. Tuan wilayah, kami baru saja melihat wanita itu pingsan. Kami ingin membawanya ke rumah sakit. Nyonya. Kau pikir aku bodoh? Tuan wilayah, aku berkata jujur, dengarkan penjelasanku. Siapa yang merusak wajahnya? Tuan kedua yang menggoresnya. Siapa yang memukul wajahnya? Dia. Siapa yang mengancam kalian? Tuan Luo. Tuan wilayah, kasihani, aku kesempatan lagi. Berikan ponselnya padaku. Kau merusak ponselnya dan memutus hidupnya. Hari ini aku akan membuatmu merasakan rasanya. Kinan. Bawahan siap. Chuhua. Bawahan siap. Semua yang ada di sini bunuh. Semua anggota empat keluarga yang ada di sini, jangan ada yang selamat. Tuan Nyonya hanya kaget dan pingsan sebentar. Sekarang sudah tidak apa-apa, tapi luka di wajahnya mungkin akan meninggalkan bekas. Maksudmu akan ada bekas luka? Ya, lukanya terlalu panjang, pasti akan meninggalkan bekas. Keluar. Hudie. Bawahan siap. Bawa, Tabe Biake. Panglima. Sudah selesai. Panglima keluarga yang benar-benar nekat. Berani tidak menghormati Nyonya. Bawahan akan segera mengumpulkan JD. Menghancurkan keluarga yang membalas dendam untuk Nyonya. Masalah ini belum selesai, keluarga yang berani menyentuh istriku. Mereka harus menanggung kemarahanku hari ini. Aku akan pergi ke keluarga yang dan membuat mereka merasakan akibatnya. Aku akan menemui kepala keluarga yang. Saudaraku, pergilah dengan tenang. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, kepala keluarga. RY disalahkan oleh tuan wilayah karena Jiangling si anjing itu. Jiangling Lulin. Kalian pasangan brengsek ini, aku akan membuat wanita ini hidup lebih buruk dari mati, tuan wilayah timur. Keluarga yangku tidak berani melawan, tapi kalian orang kecil. Tanpa nama dan marga, aku akan menghancurkan kalian. Seperti menghancurkan semut RY dan Tuan Yu. Semua karena wanita ini yang membunuh mereka. Wanita ini adalah sumber bencana. Kepala keluarga, kau harus membunuhnya. Untuk membalas dendam RY dan Tuan Yu, carilah. Temukan pasangan brengsek ini. Aku akan membuat wanita ini hidup lebih buruk dari mati. Dan bukankah mereka punya anak juga? Aku dengar keluarga Wu sedang mencari sumber ginjal yang cocok untuk adik mereka. Katakan pada Wu Kaisan si bodoh itu anak Lulin. Cocok dengan adiknya jadi. Kita tidak perlu repot, kepala keluarga. Aku sudah memberitahu keluarga Wu tentang anak perempuan Lu. Semuanya tidak baik, tidak baik. Kepala keluarga. Siapa yang berani masuk ke kediaman keluarga yang? Apakah dia makan hati beruang dan hati macan? Kenapa masih diam? Cepat keluar. Seret orang gila itu keluar dan pukuli sampai mati ya. Senapan mesin mereka adalah. Kepala keluarga yang kau kenal aku. Tuan-tuan wilayah. Tuan wilayah datang ke rumah kecilku, hamba merasa khawatir. Aku di luar mendengar dengan jelas. Sepertinya kepala keluarga yang tidak menyambutku. Bagaimana mungkin, tuan wilayah? Saudaraku menyinggung tuan layak mati. Tapi seperti kata pepatah, hutang lunas setelah mati. Harap tuan wilayah mengampuni. Jangan merah pada yang. Hutang lunas setelah mati baik. Hutang yang lain bisa lunas, tapi hutang kepala keluarga yang sekarang apakah sudah waktunya dibayar? Tuan yang tidak mengerti maksud tuan. Baiklah. Hari ini kau akan mati dengan mengerti.
Kau. Kepala keluarga yang mengenaliku yang Gui 3 tahun lalu. Kau menggunakan Luo Jinger bersekongkol dengan 4 keluarga besar untuk memenjarakanku. Sekarang dia mengincar harta keluarga Lu. Dan bersekongkol dengan 4 keluarga besar untuk membunuh ayahku dengan kejam hari ini. Aku datang untuk menagih hutang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah tuan domain? Kupikir kamu punya niat jahat berpura-pura menjadi tuan domain. Kamu berani berpura-pura sebagai tuan domain 3 provinsi dan melakukan kejahatan ini benar-benar. Mencari jalan kematian sendiri. Kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Perintah jenderal perang kamu. Aku seharusnya langsung membunuhmu dulu. Jangan buru-buru, aku akan mengirim anakmu. Dan orang-orang dari 4 keluarga besar lainnya untuk menemani kamu. Penggal kepalanya. Jangan tinggalkan siapapun. Kakak ipar aku sudah menjemput Nian. Paman, kenapa denganmu? Cepat-cepat, barang yang diminta Bos Wu sudah sampai. Gadis kecil ini terlihat sangat cantik, pasti bisa dijual dengan harga mahal untuk harga yang bagus. Ahai. Bangun, Ahai. Apa yang terjadi? Perlu memanggil ambulans. Kakak ipar. Kenapa aku di sini? Apakah kamu ingat apa yang terjadi? Aku hanya ingat aku ditabrak seseorang. Lalu, Bagaimana dengan Nian? Aku tidak akan membiarkan Nian terluka. Kamu pulang dan tunggu kabar dariku. kakak ipar, apakah aku kehilangan Nian kakak ipar? Apakah aku kehilangan anak itu? Tidak apa-apa. Maaf kakak ipar. Pulang dan tunggu kabar dariku. Chuhua beritahu Kinan untuk memblokir semua transportasi. Kamu pergi sendiri dan juga ambil rekaman CCTV di Jalan Cengyang dalam setengah jam terakhir. Jenderal, apa yang terjadi? Putriku diculik di wilayahmu. Ini sudah kedua kalinya. Bawahan saya lalai. Jika pelaku kabur dari Dongcheng, semua orang di kantor wali kota, termasuk kamu, bawa kepala kalian ke sini. Bos Wu, orang yang kamu minta sudah saya culik. Bagus. Kakak, cepat siapkan dokter. Anak kecil ini sudah saya bawa. Sekarang saya akan membawanya ke sana. Berani menggigitku sebelum kau dibedah. Aku akan membereskanmu dengan baik, si tolol. Ayah, tolong aku. Ibu, tolong aku. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Berhenti. Ayah, tolong aku. Berani menyentuh anakku, kau pantas mati. Apa yang terjadi kalau aku tangkap? Lepaskan anakku. Mimpi. Ayah, tolong aku. Nian takut. Ayah, tolong aku. Kau cari mati. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Berani bicara besar di depanku, aku beritahu kau. Aku hanya ingin mengambil satu ginjalnya. Lagi pula dia tidak akan mati setelah selesai. Akan ku kembalikan jika kau berani macam-macam. Aku akan membunuhnya sekarang. Siapapun yang menyentuh keluargaku, mati. Pembunuhan, dia membunuh Wu Shao. Tidak ada hubungannya denganku. Siapapun yang menyentuh keluargaku harus mati. Kaisan. Apa yang terjadi? Datanglah. Apakah semua penjahat sudah dikalahkan, Ayah? Ya, semua penjahat sudah dikalahkan, Ayah. Ayah hebat sekali, aku tahu. Ayah pasti akan datang menyelamatkanku. Ini salah ayah tidak bisa melindungi Nian. Ayah punya anak-anak lain. Bisakah ayah menyelamatkan mereka, orang tua mereka? Pasti sangat khawatir. Nian bilang bisa, tentu saja bisa. Di mana mereka? Di sana. Ini keluarlah. Ayah, dia itu. Dia yang mengambil darah anak-anak. Menusuk jari anak-anak. Bukan urusanku. Itu Wu Shao, dia yang menyuruhku. Aku hanya mencocokkan tipe untuk anak-anak ini.
Adiknya gagal ginjal perlu transplantasi. Belum ada kecocokan tipe yang tepat belakangan ini. Dia terus mencari kecocokan tipe di sini. Setiap kali ada yang cocok, dia akan menangkapnya untuk transplantasi. Tidak ada yang cocok. Dia menjual anak-anak itu. Semuanya dari keluarga Wu, semuanya keluarga Wu. Kamu membantu kejahatan, kamu tidak pantas memakai pakaian ini. Saya tidak berani tidak mendengarkan itu keluarga Wu. Keluarga Wu dari 4 keluarga besar. Kalau tidak mendengarkan dia saya akan mati. Saya juga punya keluarga tua dan muda. Kamu malah menyakiti anak orang lain, bawa pergi. Ya. Nian. Mama ada di sini, Nian. Ayo pergi. Nian. Keluarganya silakan menunggu di luar. Nian baik-baik saja, dia hanya sedikit terkejut. Nian masih kecil, bagaimana mereka bisa begitu kejam? Nian sangat berani, dia menyelamatkan banyak anak kecil. Dia adalah pahlawan kecil. Siapa yang tega menyakiti anak kita? Biarkan saya yang urus siapa yang berani menyentuh anak kita. Saya akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Kamu terluka. Saya baik-baik saja, ini bukan darah saya. Kamu membunuh. Mereka pantas dibunuh. Kondisi kamu belum pulih, kenapa sudah keluar? Ahai bilang Nian hilang, Hudie bilang ada kabar tentang Nian. Kamu pergi menyelamatkan Nian, saya hanya bisa menunggu di sini. Kamu cukup di sini sembuh dengan baik, temani Nian dengan baik. Asalkan kalian selamat, saya akan baik-baik saja. Dengar. Pemimpin sudah ketemu. Katakan. Wu Kaisan adalah putra dari keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar. Kakaknya Wu Dani adalah pemimpin keluarga Wu saat ini. Benar seperti yang dikatakan dokter itu. Mereka menangkap Nian untuk pencocokan. Untuk transplantasi ginjal putri ketiga keluarga Wu. Dan Wu Dani mengeluarkan perintah pembunuhan. Untuk membeli nyawa kamu. Saya tidak mencari mereka, mereka berulang kali mencari saya. Dan mau membeli nyawa saya ingin lihat. Apakah dia punya kemampuan itu? HP ini bisa menemukan Wu Dani. Ya, saya sudah minta orang untuk membobolnya. Proteksi keamanan HP ini. Sekarang kamu bisa bebas menggunakannya. Siapa kamu sebenarnya berani menyentuh adik saya? Saya akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Kamu bahkan tidak tahu siapa saya berani menyentuh anak saya. Adikmu hanya membayar harga yang setimpal. Wah, sombong sekali. Keluarga Wu sudah didongceng selama bertahun-tahun. Tidak pernah terpikir untuk mengusik siapapun dan harus membayar harga. Maka sekarang kamu bisa memikirkannya. Kalau berani beritahu aku di mana kamu, aku akan membunuhmu sendiri. Tidak perlu repot-repot kamu beritahu aku di mana kamu. Aku akan membersihkan leherku dan mencarimu. Dongceng Club, kalau berani datanglah. Aku menunggumu. Dongceng Club beritahu semua orang. Pasukan besar segera berangkat untuk menghancurkan keluarga Wu. Ya, sudah lama menyelidiki. Belum menemukan asal-usul lawan apa yang kalian lakukan. Kak Wu sudah ketemu, tuan muda menemukan anak itu. Namanya Lunian, ibunya adalah wanita tercantik di Dongceng Jiangling. Ayahnya juga orang yang membunuh tuan muda, dia adalah mantan putra tertua keluarga Lululin. Oh, ternyata dia anjing terlantar. Pantas berani mengancamku, aku akan menawarkan hadiah untuk nyawa seluruh keluarganya. Wu Dani ada di sini. Ya tuan, saya tidak menerima kabar baru. Wu Dani mengeluarkan tawaran hadiah baru, dia memasang nama Nyonya dan Nona di dalamnya. Benar-benar tidak tahu bagaimana menulis huruf S. Hudie pimpin pasukan elit setelahku. Basmi Dongceng Club. Ya, Komandan. Kau ada yang nekat masuk ke klub. Kenapa panik klubku ini? Ada ratusan petarung elit, takut apa ada yang nekat masuk? Orang kita tidak bisa menghentikan mereka, mereka sudah. Takut apa, kita masih punya petarung tingkat atas? Juga tidak bisa menghentikan mereka sudah. Sudah masuk dan membunuh. Tidak mungkin masih ada orang di Dongceng yang bisa mengalahkan petarung tingkat atas. Nona Wu, bertindaklah. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang mengusik keluargaku, aku akan mengambil nyawanya. Hudie. Gantung mayatnya di pintu gerbang keluarga Wu. Biarkan 4 keluarga besar tahu konsekuensi mengusik keluargaku. Ya. Kenapa Ahlin belum kembali? Jangan-jangan dia ada masalah. Waduh, keluarga Wu mengeluarkan tawaran hadiah untuk keluarga kita. Keluarga Wu kita tidak mengganggu mereka. Sekarang ngomong ini buat apa? Lebih baik cepat-cepat berkemas dan lari. Tidak perlu lari di berita bilang keluarga Wu. Kepala keluarga Wu sudah meninggal.
Aku rasa hal ini ada hubungannya dengan Ahlin. Kalau tidak, kenapa setiap kali ada krisis kita selalu bisa selamat dengan begitu mudahnya? Kamu masih berani menyebutnya dia sudah membuat kita terbunuh, tahu tidak? Kamu hampir membunuh kita, tahu tidak? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ahlin, dia memberi kita uang. Dia juga membantu kita membuka perusahaan dan menyelamatkan Nian. Kenapa kamu bisa bilang begitu tentang dia? Dia memberi kita uang karena dia berhutang pada kita. Dan seharusnya dia memberi kita uang. Kamu tidak bilang tentang membuka perusahaan ini. Aku tidak marah. Itu perusahaan apa sih? Proyek apa sih yang diterima hari pertama kerja? Ayahmu langsung dipukul sampai sekarang belum sembuh benar. Dan Nian itu anaknya. Siapa lagi yang akan menyelamatkannya kalau bukan dia lagi pula? Kalau bukan karena si pembawa sial ini, Nian kita tidak akan diculik. Kakak ipar juga tidak mudah. Baru berapa hari kamu sudah dibeli? Barusan kamu bilang tentang perintah penangkapan itu. Aku rasa 80% karena dia. Kamu bilang si pembawa sial. Apakah karena kamu? Ya, tapi sudah diselesaikan. Polisi sudah menanganinya. Ya, kamu sebelumnya bilang kan. Asal kakak ipar mengeluarkan 1 juta, kamu tidak akan menghalanginya dengan kakakku. Sekarang kakak ipar tidak hanya mengeluarkan uang, tapi juga membuka perusahaan. Kamu mau apa lagi? Sudah. Kalau begitu kalian semua jadi orang baik, hanya aku yang jadi orang jahat ya. Aku setuju dia tidak apakan. Terima kasih, MA. Ayah kepala yang Gui sudah kubawa untukmu. Dan dari 4 keluarga besar sudah kuhancurkan 2. Siapapun yang berhubungan dengan 4 keluarga besar akan kubuat mereka membayar harga yang setimpal dan Luo Jinger keluarga Luo. Aku tidak akan membiarkan mereka, ayah. Beristirahatlah dengan tenang. Jenderal, apa rencanamu? Aku akan membuat Luo Jinger kehilangan segalanya, membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Baik, Jenderal. Bagaimana sudah menemukan orangnya, belum bawahan mencari hacker untuk melacak. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali kepala keluarga, sekarang harus cepat mencari cara. Karena sekarang saham grup turun kerugian besar. Aku tentu tahu sekarang bahkan dalangnya belum ditemukan. Aku sama sekali tidak punya cara lain kalau tidak. Kepala keluarga tanya pada Jinger keluarga yang sudah hancur. Sekarang Jinger tidak punya sandaran, apa gunanya mencari dia. Kepala keluarga pemasok meminta kita melunasi pinjaman. Kalau tidak mereka akan menghentikan perjanjian dan menuntut kita. Ada telepon dari grup kepala keluarga, beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita mengatakan ada masalah dengan proyek dan itu karena kesalahan dan kelalaian kita. Dan mereka akan mengakhiri kerja sama kita, harus membayar denda. Ada apa kepala keluarga di luar pintu, ada apa? Cepat katakan. Tuanku Tuan Wailea datang hamba tidak menyambat dengan baik. Kamu adalah kepala keluarga Luo. Ya. Beritahu semua orang penting di keluarga Luo. Semuanya datang menemui saya. Ya, kenapa diam saja? Cepat pergi ya. Sudah bertemu tuanku tuan wilayah. Tidak tahu tuanku tuan wilayah datang ke rumah sederhana ini. Ada apa yang bisa keluarga Luo lakukan? Kami siap melayani tuanku tuan wilayah. Benar, kami akan mengikuti tuanku tuan wilayah. Benarkah? Tuanku tuan wilayah, silakan beri perintah. Bagaimana jika saya ingin nyawanya? Tuanku tuan wilayah. Tuanku tuan wilayah serius apakah Jinger ada kesalahan? Pernah membuat merah tuanku? Hanya bercanda, jangan terlalu tegang. Tuanku tuan wilayah benar pandai bercanda. Bagaimana mungkin saya membiarkannya mati dengan mudah? Tuanku tuan wilayah benar pandai bercanda. Tuanku tuan wilayah tidak tahu dari mana mendengar rumor tentang saya sehingga ada salah paham. Saya sangat setia kepada tuanku. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Tidak tahu apakah ini salah paham, apakah ada kesetiaan. Nanti akan tahu. Saya datang hari ini untuk memberi kalian kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menghidupkan kembali keluarga Luo. Jika tuanku bisa menyelamatkan keluarga Luo, saya akan membalas budi tuanku. Bagus, asalkan tuanku mau membantu kami. Kami akan selamat. Tapi saya harus memberitahu kalian, orang di balik pembelian saham grup Luo adalah saya. Sekarang hidup mati grup Luo. Hanya dengan gerakan jari saya, jika saya tidak mau, grup Luo tidak akan ada. Tuanku, tolong kasihani keluarga Luo. Kami akan membalas budi tuanku meskipun harus hancur. Saya memberi kesempatan kepala keluarga Luo, mau tidak, itu pilihan kalian sendiri. Bagaimana bisa? Pasti ada tipu muslihat di sini. Tipe muslihat apa? Orang tadi pasti bukan pemimpin wilayah, dia penipu. Kalau tidak, aku tidak punya masalah dengannya. Kenapa dia mengajukan permintaan seperti itu? Itu yang harus kamu tanya, bagaimana kamu membuat marah pemimpin wilayah. Sehingga membuat keluarga Luo kita terlibat, ternyata dia yang membuat marah sang pemimpin. Membuat kita terlibat sampai sejauh ini. Kudengar adiknya beberapa waktu lalu membuat marah orang penting. Dihukum secara rahasia, jangan-jangan. Bukan kepala keluarga ini semua salah paham. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini, kalau tidak kamu akan menyesal. Bicara banyak tidak ada gunanya, kamu harus berkorban untuk keluarga Luo sekali lagi. Rilis berita keluarga Luo Jinger.
meninggal karena sakit tak tersembuhkan. Jenderal kenapa tidak langsung membunuh Luo Jinger? Kenapa harus berputar-putar begitu jauh? Kalau aku langsung membunuhnya, dia tidak akan merasakan keputusasaan. Aku ingin keluarga Luo saling membunuh. Kalau keluarga Luo benar-benar membunuh Luo Jinger, apakah kamu akan memberikan jalan keluar untuk keluarga Aku Luo? hanya bilang akan memberikan jalan keluar. Aku tidak menjamin kemakmuran seumur hidup sesuatu yang bukan milik mereka. Walaupun memegangnya tidak akan berakhir baik. Hudie bersiaplah, aku akan mengambil kembali kontrol atas grup Lu. Siap, Jenderal. Lu Jinger meninggal. Bagaimana Luo Jinger meninggal? Menurut laporan dia meninggal karena sakit parah yang tak tersembuhkan. Keluarga Luo ini benar-benar kejam. Ini data grup Lu yang kamu minta. Sekarang kamu adalah pemegang saham mayoritas grup Lu. Turunlah. Siap. Linger, Kenapa belum istirahat? ada sesuatu yang perlu kamu bantu. Apa itu? Ini data grup Lu, mulai sekarang grup Lu akan kamu kelola. Linger, ini adalah hasil kerja keras ayah dan kakek selama beberapa generasi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ini adalah hasil kerja keras ayah dan kakek selama beberapa generasi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jadi mulai sekarang grup Lu akan kamu kelola. Tapi kita tidak memiliki sertifikat saham asli grup Lu. Itulah kenapa aku sekarang memberikan saham itu kepadamu. Apakah kamu bilang ini adalah saham asli grup Lu? Sejak saat itu, kau adalah penerus Lu. Apa pendapat Anda tentang akuisisi saham grup? Ketika kita sampai di situs kita harus mendengarkan. Dia baru saja tiba di perusahaan. Selama kita semua bersatu. Dengan kekuatannya, dia bisa mengguncang dan mengguncang kita. Orang tua bernama Lu. Hanya saham saya paling banyak selama saya bekerja sedikit anak baru itu. Tidak perlu waktu lama untuk takut. Lu akan mengubah nama keluarganya. Sudah lama. Lulin. Jarang ada yang mengenal saya. Siapa yang akan membiarkanmu datang dan meledakkannya? Siapa yang memberimu kekuatan? Tidak perlu orang lain. Penjabat ketua kelompok di sini, sekarang saya memutuskan Anda pikir. Apakah Anda seorang mantan keluarga Lu? Berikan aku sampah ini. Lihat hal-hal yang tak terlupakan. Keluarga Lu kami juga menggunakan kembali Anda. Ketua Anda juga cocok. Saya sekarang memiliki 51% saham di grup Lu. Lu Jia tetap menjadi pemegang saham terbesar grup Lu. Adapun perubahan kepemilikan Lu, siapa yang berani aku? Mulai hari ini diangkat Ibu Jiangling, ketua grup Lu. Menghabiskan akuisisi ganda. Anda yang memiliki ekuitas di grup Lu. Bukankah keluarga Lu kehabisan uang? 4 keluarga besar bergabung untuk menekan Anda. Jika ada pertanyaan, Anda dapat memeriksa ekuitas di tempat. Lulin, kau berani memukulku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Sudah cukup baik. Baik, tunggu Lao Zu. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan pergi. Panggil orang Anda dengan cepat. Ada anak kecil yang tidak tahu es hidup. Beraninya kau berteriak padaku. Nama keluarga Lu sementara ayah baptis saya tidak datang. Aku akan memberimu kesempatan. Aku masih bisa memaafkanmu. Jadi, ayahku kalian ikut. Orang tua itu, aku mengisyaratkan dia berkali-kali. Biarkan dia memberiku saham. Tapi dia berpura-pura tidak tahu. Tentu saja aku harus membuatnya. Bagus, sangat bagus. Kalian berdua ayah dan anak tidak akan bisa lari. Sing kakak kami datang atas perintah Kuan Ye. Hari ini, siapa yang tidak menghormatimu berarti tidak menghormatinya. Saudara-saudara, habisi dia. Seorang preman berani sombong di depanku. Kamu bicara sama siapa? Ribut. Cepat serang, bunuh dia. Mereka memakai seragam pasukan pengawal kota. Kenapa pasukan pengawal kota datang? Lu Xiansheng, Komandan Pasukan Pengawal Kota Chengjian Meliper. Tangkap mereka semua, masukkan ke penjara wilayah selatan. Ya, bawa pergi. Ampun, kami tidak akan berani lagi. Kami juga hanya mengikuti perintah Kuan Ye. Yang menyuruh kami datang ini, yaya kami juga dipanggil Kuan Ye. Dan Sing kakak kami hanya mencari nafkah. Mencari makan, ampunilah kami. Kamu tidak bilang, aku hampir lupa Cheng Jin. Xiansheng. Pulang bilang ke Chuhua malam ini, aku ingin melihat kepala Liang Kuan. Kalau tidak bisa konsekuensinya tanggung sendiri. Ya, Xiansheng, pasti akan saya sampaikan. Bawa pergi-pergi. Sekarang giliranmu.
Alin, ampunilah aku. Baru saja aku tidak tahu diri, jangan bunuh aku. Sampah tidak layak bernegosiasi denganku. Ampun aku, Alin. Kasih aku kesempatan lagi. Alin, kumohon kasih aku kesempatan. Sekarang orang yang tidak berkepentingan sudah pergi. Kita sebaiknya berbicara baik-baik ya semuanya. Mulai hari ini aku akan menjabat sebagai direktur utama grup Lu sebelumnya di perusahaan. Perbuatan kalian aku bisa memaafkan, tapi jika setelah ini kalian masih main licik, jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Direktur Jiang, tenang saja, aku pasti tidak berani. Ya, kami berbeda dengan Dong Daxing, kami semua mengandalkan grup Lu, kami tidak akan berkhianat pada grup Lu. Dan saat Luo Jinger menjabat, bagian saham milik keluarga Lu banyak dibagikan ke kalian. Benar kan? Ini tanda tangan setengah saham kalian. Pindahkan ke namaku, kalau tidak akan kuhadapi secara hukum. Semuanya ada yang tidak puas. Tidak, kami tidak ada yang tidak puas. Ya, kami malah berterima kasih pada grup Lu dan Direktur Jiang yang tidak menuntut kesalahan kami. Yuk segera tanda tangani. Kalau begitu, masalah ini selesai, aku tidak akan membahasnya lagi. Sekarang kalian bisa berbuat sesuka hati, dan satu lagi, masalah Jiangling menjadi ketua dewan. Aku tidak ingin orang luar tahu. Jika kabar ini bocor, Kami pasti tidak akan membocorkannya. Ya, kami tidak berani sembarangan bicara. bagus, sampai jumpa lagi. Lulin itu siapa sih, kok bisa sehebat itu? Hudie, nanti kamu urus barang-barang Dong Daxing ini. Buang semuanya, atur ulang Linger. Nanti kalau ada yang kamu suka, suruh mereka mengirimkannya. Wah, aku tadi tegang banget. Untung ada kamu, Lin. Kamu tadi sangat keren, seperti mengeluarkan surat kuasa. Sangat gagah. Nyonya tadi sangat berwibawa. Tidaklah sehebat yang kamu bilang. Ham, rendah hati sekali. Keluarga Huang sedang dalam masalah besar. Kamu masih belum bisa mengendalikan diri. Keluarga Huang bagaimanapun juga adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Apa aku harus takut pada sampah itu? 4 keluarga besar sekarang sudah tinggal 2. Dan sekarang semua kejadian ini sedikit banyak berhubungan dengan Lulin. Kamu pikir dia masih pecundang seperti dulu? Kalau dia memang hebat, dia tidak akan membentuk kita. Dia benci 4 keluarga besar. Masa dia akan melepaskan keluarga Huang? Dia pasti akan melakukannya. Karena aku tahu rahasia yang dia inginkan. Keponakan. Lupakan kenangan lama, kita bicara yang penting dulu. Paman Huang, kamu bilang ada rahasia yang mau kamu ceritakan. Apa rahasianya? Aku tahu kalau bukan karena ini, kalian tidak akan mau bertemu denganku. Non Jiang, waktu itu, kamu ke rumah keluarga Lu untuk menemui ayahmu. Kamu juga ada di sana, pasti kamu ingat aku kan? Kamu menemui ayahku menyerah pada 4 keluarga besar. Setelah ayahku menolak, kamu memaki-maki, bahkan sengaja menghina ayahku. Aku ingat jelas kejadian itu. Lulin, jangan terlalu emosi. Kalian hanya tahu sebagian, tidak tahu keseluruhannya. Apa kalian tidak ingin tahu kenapa 4 keluarga besar harus membuat keluarga Lu hancur? Kenapa? Karena kelompok Lu memindahkan kue mereka. Apa yang kau katakan? Masih ada orang di kepala 4 keluarga. Ya. Orang yang tak terbayangkan. Apa yang terjadi dengan Paman Huang? Ayahmu dan aku. Saya mencoba mencegah keluarga Huang berpartisipasi dalam masalah ini. Tapi aku bukan pemilik rumah. Jadi aku hanya bisa menemukan ayahmu. Waktu itu, aku dikelilingi oleh 4 keluarga besar. Tidak ada cara untuk eyeliner di bawah kain. Aku hanya bisa membujuk ayahmu. Kepala ke-4 keluarga besar. Kau mengatakan ini padaku hari ini. Aku akan menggunakan hal-hal lama ini. Kau pikir aku akan percaya? Tidak ada yang lain. Biarkan keluarga Huang hidup. Sekarang hanya ada 2 dari 4 keluarga besar. Keluarga Huang tidak lagi kuat untukmu. Biarkan keluarga Huang hidup. Apakah ada yang membiarkan ayahku hidup? Tidak apa-apa kau bilang begitu banyak. Aku tidak akan membunuhmu. Sampai jumpa lagi keluarga Huang. Anda, Gulungan. Linger, menurutmu apa yang dikatakan Huangnya? Sedikit kredibel. Tidak ketika Huangnya datang ke rumahku. Itu sesuatu yang aneh. Memarahi ayah sangat marah.
Langsung mengusirnya, tapi kemudian ayah panggil aku sendirian di ruang kerja dan sekarang aku ingin datang. Ayah seperti mengucapkan selamat tinggal padaku. Ah Lin, kau bilang ayah. Aku tahu rencana dari 4 keluarga besar, kenapa dia tidak mempersiapkan tanggapi sebelumnya. Akhirnya seperti itu. Aku tidak tahu, aku akan mengirim seseorang untuk mencari tahu. Ayah harus melakukan ini dengan alasan sendiri. Jangan sedih. Lin, sekarang 4 keluarga besar. Hanya keluarga Huang dan keluarga Tang yang tersisa. Apa yang akan kau lakukan? Keluarga Huang untuk sementara waktu. Adapun keluarga Tang. Angshao buruk. Ada apa? Panik-panik amat. Perusahaan atas nama Anda dibeli, apa masalahnya? Sudah lama aku ingin menjual perusahaan sampah itu. Asal uangnya cukup, beli saja, tapi dia memecat semua orang yang bekerja di sana. Apa? Siapa yang berani membeli perusahaanku? Bahkan berani memecatku, sedang diselidiki. Belum ada kabar sampah. Sudah ketemu tuan muda orang yang membeli perusahaan. Adalah Lulin. Siapa orang ini? Aku akan membunuhnya. Tuan muda lupa Lulin adalah anak selang Kilyarga Lu dulu, yang pernah masuk penjara. Sekarang sudah keluar. Ternyata sampah ini sialan. Orang ini sudah kehilangan segalanya, sekarang berani muncul lagi. Jangan-jangan dia pikir bisa melawan keluarga Tang sendirian. Bisa melawan keluarga Tang? Tidak tahu diri kirim orang untuk membunuhnya. Keluarga Yang dan Wu mereka tidak berguna. Menghina tuan wilayah timur baru dihancurkan Lulin ini. Dari mana dia punya kemampuan sebesar itu? Tidak apa-apa, ikut aku lebih baik hari ini. Hari ini kita ke keluarga Lu main-main dengan mereka. Kamu cari 2 orang yang bisa bertarung hari ini, aku akan membuat keluarga Lu punah. Baik tuan muda, sekarang akan dikumpulkan 300 petarung tingkat tinggi dari kota timur menuju keluarga Lu. Baik, siapkan mobil, sekarang berangkat. Lulin kakekmu datang. Cepat keluar dan sujud menyambut. Di dalam bersembunyi seperti apa? Keluar. Si Lu masih sempat minum teh di sini. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Tang Yao, aku tidak mencari kamu. Kamu malah berani mencari aku, apakah hidupmu terlalu panjang? Ingin aku mengantarmu? Sampah yang mulut lancang, waktu ayahmu mati. Kenapa tidak berani melawan? Kamu tidak tahu waktu ayahmu mati. Keadaannya sangat heboh, boom. Kamu cari mati. Aku tidak takut sama kamu, bawa orang, potong tangan kakinya. Aku akan membuatnya mati seperti ayahnya dan kali ini aku yang akan melemparnya ya. Si Lu, apa yang kamu lakukan? Kalian siapa? Berani bawa senjata di kota timur? Tempat ini sementara dijadikan area militer penting. Yang masuk tanpa izin bunuh. Tang Xiao sudah biasa tidak punya aturan. Ngira ini rumah pribadi, bisa seenaknya masuk. Aku udah ngingetin kamu sebelumnya. Kamu cari mati ya. Cuma datang ke wilayahku. Aku ngajak Tang minum teh. Lu yang punya nama Lu, tunggu aja. Ini semua kamu yang suruh buat acting kan? Masalahnya cuma punya beberapa senjata. Tunggu aja, aku panggil kakakku buat ngancurin kamu. Bangsat, berani-beraninya menjebak aku. Lepasin aku nggak bersalah, dia yang penjahat. Dia pemerkosa, kamu diam aja kalau teriak. Bikin lubang di kepalamu, oke? Bagus, kerjaan yang bagus. Nggak sampai 2 hari kalian bakal minta ampun buat lepasin aku. Dia bersihin tempatnya. Ya, Tuan rumah gawat, si anak ketiga bawa orang ke rumah Lu. Dibawa paksa sama orang dari pasukan. Tuduhannya masuk wilayah militer tanpa izin. Apa? Aku juga dengar kabarnya si anak beneran dibawa sama tentara, yakin itu orang dari pasukan. Yang gerakin nggak terlalu jelas. Kamu keluar dulu, aku ada caranya ya. Urusannya aku udah tahu, nanti aku sendiri yang dateng. Pasti bisa bawa si anak ketiga keluar, sekarang muka kamu juga nggak berguna lagi ya, akhir-akhir ini nggak aman. Kak, semua orang pada jaga diri. Lulin. Karena kamu berani culik si anak ketiga, maka aku bakal culik istri dan anak kamu. Aku pengen lihat. Kalau istri dan anak kamu ada di tanganku, kamu masih berani nggak? Tuan rumah, tadi aku udah cek. Istri dan anaknya ada yang jaga. Kita nggak bisa deket-deket ya orang lain. Asal ada hubungannya sama Lulin ya tuan rumah. Istrinya punya adik, gimana kalau
Ya cepetan kejar dan culik. Ya. Halo Mama, kenapa? Linger adik kamu udah kontak belum? Belum, mungkin dia pergi main. Bukan karena pacar adik kamu yang ngajak dia keluar. Udah janjian siang ini pulang makan siang. Sekarang gak kelihatan orangnya, telepon dua-duanya gak bisa dihubungi. Bikin aku panik. Mama jangan panik, aku telepon dulu tanya-tanya. Ada kabar aku hubungi kamu. Lin, Mama bilang Hai hilang. Kemana mereka bisa pergi? Pacarnya Ahai yang kirim alamat ini. Ini pinggiran kota. Mereka ke pinggiran kota buat apa, nggak ada kabar lain. Oalah, mobilnya rusak, ayo kita jemput mereka. Kamu siap-siap dulu, aku nggak ada acara nanti. Aku temenin kamu. Hudie. Panglima, Kamu cek dulu Jiang Hai ketemu siapa aja, kemana aja. Suruh Chuhua cek juga kondisi lalu lintas kota, terutama 4 keluarga besar. siap. Akhirnya ketangkep juga kamu bos, mereka udah dateng. Dateng berapa orang, 2 orang cowok cewek. Haha, kamu emang berguna banget. 2 bodoh itu gampang banget ketipu. Kalian mau ngapain? Ya bunuh mereka, mereka berani ngerjain adekku. Nganggu keluarga Tang, pasti ku bunuh mereka. Jangan harap aku nggak akan biarkan kalian berhasil. Nggak akan berhasil. Pak Tang, ini beda sama yang kita bicarain dulu. Kamu nggak bilang mau bunuh mereka. Nona Kiao, sini. Aku hampir lupa sama kamu, sini. Dengar nggak, cepat kesini kamu. Ambil ini, apa bedanya? Sama aja kan, nanti bukan cuma kita yang bunuh. Kamu juga harus bunuh. Gimana kalau kamu duluan? Kamu bunuh pacar kamu dulu, gimana? Aku nggak bisa. Nggak bisa juga harus bisa, kalau dia nggak mati kamu yang gantinya. Kamu pikir bahwa dia kesini orang-orang ini akan lepasin kamu? Mimpi kali. Abang ipar. Ketua Tang lama nggak ketemu. Masih aja nggak bisa naik panggung, cuma bisa ngelakuin hal-hal kotor. Lulin, dasar sampah, berani juga kamu datang. Dulu nggak kebunuh kamu, untung aja. Sekarang nggak bisa ngumpet baik-baik. Berani ganggu keluarga Tang. Emang nggak tahu diri. Lepasin adekku. Lepasin adekku, kamu suruh lepas, aku lepas. Aku jadi nggak ada muka, kamu harus kasih sesuatu. Untuk ditukar. Kamu mau apa? Aku mau grup lu. Kamu mimpi. Menolak begitu tegas, jangan salahkan aku. Berhenti. Kenapa setuju? Kakak jangan setuju dengannya. Dia orang tak tahu malu meski kau setuju. Dia tak akan melepaskan kita, kakak kepar. Cepat bawa kakakku pergi, diam. Ahai. Karena sudah sampai di sini, aku akan bicara lebih jelas. Berikan grup lu padaku. Kalau tidak, kalian semua tak akan bisa keluar. Kamu hanya untuk grup lu. Tentu saja. Baik, sekarang lepaskan Ahai. Kamu bilang lepas, ya lepas. Kau anggap aku bodoh ya? Kamu mati, grup lu tetap milikku. Nona Kiao. Kemari, kalau sekarang kau tak tusuk mati dia. Nanti yang mati adalah kamu. Aku tidak bisa. Kalau begitu sekarang aku akan coret wajah mungilmu. Sekarang bunuh, kamu pilih sendiri. Kamu mati atau dia mati. Aku pergi. Nah, begitu baru benar. Kiaoyan, aku salah menilaimu. Tanganku? Sekarang aku hanya lumpuhkan tanganmu kalau berani bergerak lagi. Lihat wajah, Ahai, kamu juga harus mati. Si lemah, kalian berdua maju. Tangkap pasangan anjing ini. Lin, hati-hati. Tidak apa-apa, cuma beberapa tikus kecil. Tak tahu aturan membantu kejahatan, hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tak bisa lolos. Kamu ini monster, mati saja. Kamu yang monster tua bangka tua, tapi hati jahat. Kamu cuma si tua jahanam tua bangka. Sekarang giliranmu. Berhenti si Lu. Jangan kira kamu hebat, apa kamu bisa lebih cepat dari peluru? Kamu pikir dengan pistol bisa membunuhku? Coba saja, aku tak percaya kamu bisa lebih cepat dari peluru. Hari ini kalian semua harus mati. Silakan coba.
Kamu tidak percaya hari ini, aku akan mewujudkan keinginanmu. Pergi berkumpul dengan ayahmu yang sudah mati-matilah. Ahlin. Kakak ipar. Bagaimana mungkin? Kamu pikir satu pistol benar-benar bisa mengambil nyawaku? Kalian 4 keluarga besar bersatu melawan keluarga lu kami. Membuatku masuk penjara, membuat ayahku tewas tragis. Hari ini adalah hari kalian membayar hutang kalian, akan bertemu kembali di bawah tanah. Tenang keluargamu. Aku akan mengantar mereka satu persatu. Tolong jangan bunuh aku belum mau mati. Tolong, aku bisa memberikan seluruh harta keluarga Tang padamu. Apapun yang kau inginkan aku akan lakukan. Aku bisa membantumu, tolong. Maafkan aku. Baiklah, sekarang aku butuh kamu mati. Maafkan aku. Dengar. Ah, tidak. Sayang sekali kepala keluarga Tang bunuh diri. Kamu setuju kan, Nona Kiao? Ahai, tolong selamatkan aku. Bukankah kamu menyukaiku? Jangan biarkan kakak iparmu membunuhku. Kiaoyan, kamu menipuku untuk datang ke sini. Dan bersada dengan Mirka untuk menkabat nyawaku seumur hidupku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Kiao, kejadian hari ini. Kamu bisa saja memberitahukan, tapi kamu harus berpikir matang. Kamu adalah kaki tangan Tang Feng, kamu sudah terlibat penculikan dan percobaan pembunuhan kamu yang menipu Jiang Hai untuk datang ke sini. Jika aku mau, aku bisa melemparkanmu ke penjara seumur hidup kapan saja. Dan lagi, penjara itu tempat yang pernah aku tinggali. Untuk orang seperti Nona Kiao, di dalam sana akan ada banyak orang yang ingin mengganggumu. Kamu sendiri yang memilih. Aku pasti tidak akan bilang, aku akan merahasiakannya seumur hidup. Semoga Nona Kiao bisa menepati janjinya. Aku akan mengirim orang untuk mengawasimu. Jika suatu saat tahu kabarnya bocor, aku akan segera melaporkanmu. Dan juga, dari sekarang jangan pernah muncul lagi di depan Jiang Hai. Jika aku menemukanmu lagi, aku akan melaporkanmu juga. Mengerti? Aku mengerti, aku paham. Ahai, ayo. Beritahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah kakak iparku. Yang mempersiapkan kantor untukmu sangat besar. Kamu siapa? Tangi dari keluarga Tang. Kamu mau apa? Jelas-jelas keluarga Tang yang duluan, bukan? Bukan kamu yang menentukan, tapi aku yang menentukan. Aku bilang kalian pembunuh, ya kalian pembunuh. Di hadapanku kalian cuma semut kecil. Tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Kau mau bunuh. Kalau berani sentuh kakakku. Ahai. Jangan sok jago, Kak. Lari cepat, Kak, lari cepat. Ahai. Ini tidak ada hubungannya dengan adikku, lepaskan dia. Sekarang giliranmu, Jiangling. Kenapa tidak diangkat? Mau mati juga ngapain angkat telepon? Kembalikan teleponku. Di kontakmu namanya Ahlin. Ini pasti Lulin, ya. Ternyata dia yang membunuh kakakku. Sekarang kamu sendiri, susah mau selamatkan dia. Kalian semua harus mati, aku ingin lihat. Kalau dia dengar suara aku membunuhmu. Kira-kira dia akan datang menyelamatkanmu. Tidak, Nandi Pasti. Aku bikin kalian semua mati bareng buat temani kakakku. Kamu sama kakakmu sama-sama pembunuh psikopat. Bunuh orang bayar, nyawa hutang bayar uang, bunuh kakakku. Aku pasti bunuh kalian balas dendam. Tang Feng bunuh ayahnya Lulin. Bikin keluarga Lulin hancur berantakan. Dia pantas mati, tidak? Itu dia cari mati sendiri, jangan salahkan orang lain. Cuma tidak sangka si Lu ini kembali. Dan bunuh kakakku karena aku tidak ada. Kalau aku ada, mana mungkin dia berani bertindak semena-mena di sini. Linger di mana? Belum mati tapi. Kalau kamu terlambat datang mungkin sudah hampir mati. Kamu Tangi. Benar, sepertinya kamu sudah tahu identitasku. Si Lu, kamu bunuh kakakku, tangkap adikku. Memang ada bakat, tapi hari ini kamu ketemu aku. Aku pasti bunuh kamu balas dendam untuk kakakku. Aku kasih 10 menit ke tempat kakakku meninggal. Kalau tidak pacarmu, aku lempar ke sungai buat makanan ikan. Kamu berani? Silahkan coba si Lu. Aku dengar pacarmu itu, si cantik nomor 1 di Dongcheng. Anak buahku sudah lama ngiler sama dia. Lihat dia kurus kering gini, entah bisa bertahan sampai kamu datang tidak ya?
Kalau kamu berani sentuh dia sedikit saja, aku bikin seluruh keluarga Tang mati bareng. Gak masalah bisa bikin keluarga Tang mati bareng. Pacarmu pasti mati duluan, aku pasti bikin. Orang-orang di seluruh dunia melihat wanita milikmu. Bagaimana dia disiksa oleh begitu banyak pria. Kamu bajingan. Kamu tunggu saja. Hudie, Komandan. siapkan helikopter segera ke lokasi ini. Siap, Komandan. Datangnya cukup tepat waktu ya. Sepertinya dia memang penting bagimu. Bisa menyiapkan helikopter, bahkan bisa membuat orang dari markas militer. Menangkap adik ketigaku memang ada dua ketukannya. Tapi menurutku kamu tetap sampah. Tidak layak disebut. Semut perkataanmu terlalu dini. Alin, mereka orang dari pasukan kamu, harus hati-hati. Tidak apa-apa, aku pasti akan menyelamatkanmu, ini hanya seorang perwira kecil tidak layak disebut. Besar mulut berani bicara seperti itu di depanku. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan hati yang puas. Jangan bicara terlalu sombong, siapa yang mati belum tentu. Baiklah, mari kita lihat, apakah kamu punya kemampuan itu. Bisakah kamu keluar dari sini hidup-hidup? Ayo. Baik. Menarik memang ada kemampuannya. Langsung menghancurkanmu itu tidak menarik. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu tingkat pendekar. Apa itu tingkat pendekar? Cari mati. Ada jurus apa lagi, keluarkan saja. Kalau tidak ada, aku akan mulai serius. Lulin. Kamu berani membunuhku. Aku adalah perwira dari markas militer, bunuh aku. Akan terkena aturan militer. Istri dan anakmu tidak ada yang bisa lari. Kamu berani membunuhku. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu? Tentu saja kamu tidak berani, kalau aku mati markas militer pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Saat itu markas militer marah, jenderalku pasti akan membunuh seluruh keluargamu untuk membalas dendamku. Siapa jenderalmu? Jenderalku adalah jenderal terkenal Gu Chuan Gu. Bagaimana, takutkan? Gu Chuan aku memang kenal, bagaimana kalau kamu telepon dia? Tanyakan apakah dia akan melindungimu, bagaimana? Kamu kenal Jenderal Gu. Lebih baik demi menghormati jenderal, mari kita berdamai. Kita semua saling kenal, mengapa harus saling membunuh? Kamu tanya Jenderal Gu apakah dia punya muka di sini. Hei, gue lagi sibuk, ada apa? Ada apa, jenderal? Jenderal, tolong gue. Apa yang terjadi, tangi jenderal? Ada orang mau bunuh gue. Siapa yang berani ganggu orang gue? Kamu mati. Gue, Kamu siapa? Lulin. Komandan, kok bisa kamu? Jenderal Gu orang kamu gue nggak bisa bunuh. Bawahan nggak berani, jangan bilang orang bawahan. Pokoknya bawahan komandan mau bunuh, ya bunuh jenderal. Komandan, apa bawahan harus pergi bersih-bersih? Gak usah repot, gue selesaikan sendiri telepon kamu. Cuma kasih tahu aja. Ya, Lihat tuh Jenderal Gu kamu, dia nggak peduli sama kamu. kamu siapa sih? Penguasa wilayah Timur Lulin. Jenderal. Ayah, Apa pelan-pelan? keluarga Tang sudah hancur. Apa siapa yang lakuin? Iya, Lulin. Abang gue udah bilang. Jangan bermusuhan sama Lulin, kalau kamu masih ngeyel. Keluarga Huang kita bakal bernasib sama kayak mereka bertiga. Nggak bisa selamat omong kosong. Lulin sekarang kayak anjing perlantar, nggak ada yang perlu ditakutin. Sekarang mereka bertiga udah nggak ada, kita bisa monopoli keluarga lu, udah urusan ini. Gue udah putusin, siapapun nggak bisa ngubah. Paman gue tahu Lulin tinggal di mana. Kalau paman mau kirim orang, gue bisa antrin mereka. Oke Pak Aoju. Kamu sekarang sama Yi pergi bunuh Lulin.
Siapa berani masuk sembarangan? Prajurit air. Berani lancang di depan gue. Ternyata pendekar langit ternyata tahu. Cepetan naik mati. Kamu nggak mungkin. Gue ini pendekar langit. Pendekar langit di depan gue kayak semut. Kamu sebenarnya level apa? Kamu nggak pantas tahu. Kamu paman yang maksa gue bawa dia ke sini, Lulin. Kamu lepasin gue bisa jadi pacar kamu. Jadi pembantu, mohon maafkan aku. Jadi kekasih, jadi pembantu. Iya. Kamu tidak pantas kalau suka sekali memimpin jalan, maka cabutlah kedua matamu. Potong kedua kakimu, bawa kembali ke keluarga Huang. Tidak, jangan. Pergi. Hei keponakan, kenapa kamu datang? Bawa orang itu ke sini. Yi, kenapa kamu jadi begini, Yi? Apa yang terjadi, beraninya kamu, Lulin? Kamu masih berani datang? Kamu mengirim keponakanmu membawa Master Tianjing untuk membunuhku. Ternyata malah kubunuh balik, kenapa aku tidak berani datang? Mr. Aoju ternyata sudah meninggal. Lalu apalagi yang kamu mau, Mr. Aoju? Ternyata sudah meninggal, lalu apalagi yang kamu mau? Tentu saja aku mau kamu mati. Malam ini kami yang salah. Yi sudah membayar harganya. Kakakku besok. Aku akan mengusulkan ke Dewan Direksi untuk mencopot jabatannya sebagai ketua. Mulai sekarang dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Huang. Tolong beri dia kesempatan hidup, adik kamu. Tidak mungkin saat dia menyakiti ayahku. Sudah ditakdirkan dia harus mati. Tapi mengingat kamu dan ayahku punya hubungan lama, asalkan kamu keluar dari Huang dan mati sebagai permintaan maaf, aku akan melepaskan yang lain dari keluarga Huang kalau tidak hari ini. Kalian berdua akan mengikuti jejak 3 keluarga besar. Lulin, kamu mungkin terlalu meremehkanku. 4 Master Tianjing, bisakah kamu menahan mereka? Keluarlah Tianchan di kue Mr. Tongzong. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Hari ini Bana Lulin kita berdua akan menguasai Kilyargalu. Dan KK on Empat Kilyargabizar. Komandan, orang ini levelnya sangat dalam. Kekuatannya mungkin jauh di atas Master Tianjing, hati-hati. Anak Lu, kita bertemu lagi. Kamu adalah dalang di balik 4 keluarga besar, yang menargetkan aku dan ayahku pelaku utamanya. Kamu lebih pintar dari ayahmu. Sayangnya hari ini kamu tetap harus mati di tanganku. Kamu siapa sebenarnya? Mr. Tongzong adalah satu-satunya dari keluarga Luo dalam beberapa tahun terakhir. Master Wu tingkat Dewa Lulin. Hari ini adalah hari kematianmu. Master Wu tingkat dewa. Kamu marga Luo jadi Luo Jing'er. Siapa dia bagimu? Aku ayahnya. Kau menggunakan tangan wali kota Dongyu untuk membunuh putriku Hutang ini. Akan kuhitung bersamamu hari ini. Kukatakan Luo Jing'er dan 4 keluarga besar, semua tunduk padamu. Sayangnya kau terlambat mengetahuinya. Apakah kau yakin bisa membunuhku? Aku adalah dewa seni bela diri. Aku yang terkuat di dunia ini, jangan bicara soal kota ini. Bahkan di dunia ini, siapa yang bisa melawanku? Lulin, jika kau berlutut dan memohon ampun. Dan Minai Ran KK on Kilyarga, Lu dan 3 Kilyargabizar. Dengan sukarela, aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkan jenazahmu utuh. Tuan Tongzong. Kakak. Siapa kau ini berani memerintahku? Sampai saat ini 4 keluarga besar sudah tidak berguna. Mengapa aku harus membiarkanmu berbagi kekayaan besar ini denganku? Sepertinya sekarang giliranku. Kecerdasanmu cocok dengan seleraku. Sayangnya memotong rumput harus sampai ke akarnya harus disalahkan. Hanya bisa menyalahkanmu karena tidak memiliki ayah seorang dewa langit. Kalian berdua maju, aku ingin melihat. Sebenarnya seberapa kuat dia? 2 ante kecil ini tidak perlu aku yang turun tangan. Datang. Jenderal. Bawahan terlambat sampai bisa membuat wali kota. Perwira Dongcheng. Diangkat sebagai jenderal, apakah kau? Tidak mungkin, kau hanya anak haram tanpa ayah. Bagaimana mungkin berani kau siapa? Berani berbicara seperti itu dengan penguasa 3 alam. Tidak menghormati penguasa alam adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Kau tidak mungkin penguasa 3 alam. Sejujurnya aku harus berterima kasih padamu dan putrimu yang baik. Kalau bukan karena mereka menjebakku masuk penjara, aku mungkin tidak akan menjadi penguasa 3 alam ini. Baik, aku kena tipu olehmu. Tapi, kau tetap akan mati di tanganku.
Bahkan seorang jenderal. Hanya setingkat Dewa Langit. Siapa yang akan menang? Kalian berdua maju, jika menang hari ini. Kalian akan menjadi perwira baru. Jenderal hati-hati. Trik kecil. Kau tak perlu memaksakan diri, aku akui kau berbakat di usia muda. Tapi kau sama seperti aku. Setelah minum pil dewa sama-sama, mencapai puncak tingkat dewa. Tapi tak mungkin melampaui tingkat itu. Jika begini terus kita berdua, hanya akan saling melukai. Lebih baik kita berdua melepaskan kekuatan bersama. Hentikan ini jika tidak. Kita berdua hanya akan mati mempertahankan diri. Mau bertarung ya bertarung, mau berdamai ya berdamai. Kau pikir kau siapa? Bernegosiasi denganku, pantaskah kau? Kacau seperti tikus, pergilah ke neraka untuk bertobat. Panglima Anda baik-baik saja. Tak apa, hanya serangga kecil. Luo Tongzong sudah mati, 4 keluarga besar sudah hancur. Dendam besar sudah terbalas, aku tak punya penyesalan lagi. Bawahan saya mengucapkan selamat kepada Panglima. Semua penjahat kecil sudah dihukum, dendam besar sudah terbalas. Panglima sangat perkasa. Berangkat tarik pasukan Hudie. Aku sudah menjadi penguasa 3 dunia, setelah ini tak perlu mengikutiku lagi. Tuanku ini. Seluruh pasukan dengarkan perintah hari ini. Hudie menjabat sebagai Raja Perang 3 dunia langsung di bawah perintahku. Hudie menguasai 3J, jangan mengecewakanku. Ya, bawahan saya takkan mengecewakan bimbingan Panglima. Apa boleh menyalakan kembang api? Tentu saja boleh. Nian-Nian, kau senang. Senang.